Bab 1731, persen penyelesaian Lin Ming. Seng Mei mengulurkan tangannya yang putih bersih dan menggendong api jiwa es kutub abadi. Dia mengembangkan hukum es dan memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang kekuatan es. Dia bisa merasakan bahwa api jiwa es kutub abadi di tangannya memiliki esensi es yang sangat murni dan kuat. Meskipun dia memiliki pencapaian dalam hukum es dan telah menyerap banyak material surgawi dengan atribut es, tidak satu pun dari material surgawi itu yang mampu dibandingkan dengan api jiwa yang ada di tangannya saat ini. Hadiah yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster sungguh luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Seng Mei menerima api jiwa es kutub yang abadi. Dia benar-benar membutuhkan ini. Dengan api jiwa ini, dia berharap kekuatannya bisa meningkat dalam waktu singkat. Ini akan menciptakan landasan yang jauh lebih baik ketika dia harus memasuki revolusi ketujuh seni reinkarnasi agung. Dan saat ini, di tangan Lin Ming, masih ada satu jiwa api lagi. Api jiwa ini berasal dari Inferno abadi dan merupakan kebalikan dari es kutub abadi. Panas yang memancar dari api jiwa ini sungguh mencengangkan, cukup kuat hingga seolah-olah akan meluluhkan kehampaan. Jari Lin Ming bergerak dan dia membentuk rune Asura Surgawi Dao untuk sepenuhnya menutup api jiwa Inferno yang abadi. Lalu, dia menjentikkan jarinya dan api jiwa ini terbang menuju Xiao Moxian. Xianer, api jiwa ini untukmu. Bola api beterbangan di udara dan masuk ke tangan Xiao Moxian. Mata hitam pekat Xiao Moxian bersinar saat dia menatap api jiwa di depannya. Dia bisa merasakan daya tarik yang kuat darinya, seolah-olah atributnya dibuat khusus untuknya. Garis keturunan Dewa Binatang Xiao Moxian berasal dari Phoenix Gelap. Phoenix Gelap awalnya mewakili gagasan kehancuran, dan api jiwa Inferno abadi ini juga mengandung atribut kehancuran. Selama dia menyerap api jiwa ini maka dia bisa menyelesaikan nirwana ketiganya dalam waktu singkat, sehingga kekuatannya semakin meningkat dan menembus alam Holy Lord. Namun, Xiao Moxian memandang Lin Ming dan ragu sejenak. Kakak Lin, kamu juga mengembangkan hukum kebakaran. Jika api kesengsaraan surgawi Anda menyerap api jiwa ini, kemungkinan besar api tersebut akan berevolusi sekali lagi. Jika kamu memberikan ini padaku maka tidak ada yang tersisa untukmu. Lagi pula, kamu harus segera membuka Istana Dao ketiga. Jika saya ingat dengan benar, Istana Dao ketiga adalah Istana Dao Kutub Ekstrim, dan Anda perlu membentuk fondasi Istana Dao dengan sumber energi di dalam diri Anda. Dua sumber energi kakak Lin seharusnya adalah api dan guntur, tetapi untuk melanjutkan, Anda memerlukan sumber guntur kelas atas dan elemen api kelas atas untuk membentuk fondasi Istana Dao ketiga. Api jiwa Inferno yang abadi ini sempurna untuk itu. Saat Xiao Moxian berbicara, Lin Ming menggelengkan kepalanya, ketika saya membentuk fondasi untuk Istana Dao Kutub Ekstrim, cukup bagi saya untuk menggunakan elemen api dan sumber guntur tingkat Empyrean. Adapun api jiwa Inferno abadi, kenyataannya ia sama sekali bukan elemental api, dan karakteristiknya terlalu kuat. Mencoba menggunakannya untuk membentuk fondasi Istana Dao Kutub Ekstrim terlalu sia-sia. Selain itu, saya perlu menemukan sumber guntur pada level yang sama yang hampir mustahil. Saat ini, api jiwa di telapak tangan Xiao Moxian dapat dianggap sebagai puncak keilahian sejati di kelasnya. Jika Lin Ming menggunakan api yang begitu berharga untuk membentuk bagian dari fondasi Istana Dao ketiga, itu hanya menyia-nyiakan harta surga. Selain itu, Lin Ming mengolah api dan guntur secara ganda. Jika atributnya tidak seimbang maka itu tidak baik baginya sama sekali. Sebaliknya, jika dia menyerahkannya pada Xiao Moxian, seseorang yang hanya mengembangkan hukum kebakaran, maka dia akan mampu menampilkan potensi puncak api jiwa ini. Dan, semakin kuat Xiao Moxian, semakin banyak keuntungan yang dimiliki Lin Ming ketika mereka berkultivasi ganda. Saat Lin Ming mengatakan ini, Xiao Moxian tidak menolak lagi. Dia dengan hati-hati mengambil api jiwa yang tersegel dan menyimpannya. Adapun elemen api yang dibutuhkan Lin Ming untuk Istana Dao ketiga, Xiao Moxian juga tampaknya memiliki beberapa ide yang mungkin. Pada saat ini, Lin Ming menoleh ke orang lain. Dia berkata, maaf, Tuan tingkat kelima hanya meninggalkan 2 harta karun. Setelah membaginya, tidak ada lagi yang tersisa untuk kalian semua. Jika saya menemukan harta atau material roh yang berharga dari tingkat berikutnya, saya akan menawarkannya kepada Anda semua terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Mendengar nada permintaan maaf Lin Ming, Fanny Fafa terkekeh. Saudara Lin, dari mana kata-kata itu berasal? Sebenarnya dari awal sampai akhir kami belum bisa membantu sama sekali, terutama saya. Bahkan jika saya membantu beberapa kali, yang saya gunakan adalah simbol rahasia ilahi Brother Lin. Pada akhirnya, kami semua harus bergantung pada Saudara Lin, Permaisuri Jiwa, dan Nona Xianer untuk menjatuhkan Tuan tingkat kelima. Pada dasarnya, kita semua telah mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak daripada yang kita peroleh. Persentase penyelesaian kita tidak hanya meningkat secara signifikan tetapi kita juga memiliki peluang untuk mengalami level ke-6 yang legendaris. Jika ada di antara kami yang berpikir untuk membagi hartamu saat ini maka kulit wajah kami akan terlalu tebal. Semua orang menyetujui perkataan Fanny Fafa. Dalam pertempuran tersebut, mereka hanya mampu memainkan peran terbatas. Tidak apa-apa bagi Lin Ming untuk bersikap sopan kepada mereka, tapi itu bertentangan dengan moral mereka untuk mengambil keuntungan dari situasi dan meminta harta. Untuk dapat memperoleh persentase penyelesaian lebih banyak adalah sesuatu yang membuat mereka lebih dari puas.
Adapun 8 penantang uji coba yang telah mengundurkan diri lebih awal dan karena itu tidak berpartisipasi dalam menjatuhkan es kutub yang abadi, semuanya memiliki ekspresi sedih dan muak dengan penyesalan. Saat semua orang mendiskusikan hadiah, informasi lain muncul di benak mereka. Dan, informasi ini adalah persentase penyelesaian mereka saat ini setelah mengalahkan tuan tingkat kelima. Segera, semua orang menahan napas, pikiran mereka waspada. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, persentase penyelesaian ini akan menjadi hasil akhir mereka. Tak satu pun dari mereka mengira akan mampu melewati level ke-6. Lin Ming juga memfokuskan pikirannya dan dengan hati-hati mendengarkan persentase penyelesaiannya sendiri. Dia tidak tahu seperti apa penampilannya di level kelima. Uji coba terakhir terlalu sulit, dia tidak memiliki harapan bahwa dia akan mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Lin Ming mendongak dan tanpa sadar melirik Seng Mei. Dia melihat bahwa Seng Mei juga sedang menatapnya. Dua pasang mata bertemu. Seng Mei tersenyum tipis dan tidak berbicara. Jelas sekali bahwa mereka berdua penasaran dengan apa hasil satu sama lain. Hasilnya segera dikonfirmasi. Semua orang saling melirik, ekspresi bahagia di wajah mereka. Berapa persentase penyelesaian Anda? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Saya 71%. Itu jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Fanny Fafa yang pertama berbicara. Selama seseorang dapat memperoleh setidaknya 70%, itu adalah hasil yang sangat bagus. Jika Big Flame dan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi tidak dibantai oleh Lin Ming di tingkat keempat, persentase penyelesaian akhir mereka mungkin sekitar 75. Hanya seorang jenius yang tak tertandingi dari seluruh ras yang mampu melampaui 80%. Punyaku 72%. Punyaku 70%. Mo Bright Moon dan Suya masing-masing berkata. Ketika mereka melewati gerbang hukum, persentase penyelesaiannya berada di angka 30-an. Setelah melewati level keempat dan altar segel ilahi, persentase penyelesaiannya meningkat sebesar 26-27%. Sedangkan untuk level kelima, mereka memperoleh kurang dari 10% karena mengalahkan Inferno Abadi dan Es Kutub Abadi. Ini karena kontribusi mereka dalam pertempuran tidak terlalu banyak. Meski begitu, mereka merasa lebih dari puas. Persentase penyelesaian mereka dari lantai 5 seperti hadiah gratis. Jika bukan karena Lin Ming dan Seng Mei, mereka tidak akan menerima apapun. Semua orang melihat ke Moon Pon dan Soulski. Keduanya tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa dan bakat mereka luar biasa. Persentase penyelesaiannya harus relatif tinggi. 77%. Punyaku 78%. Kedua orang itu berbicara. Persentase penyelesaian Moon Pon 1 poin lebih tinggi daripada Soulski. Hal ini karena metode budidaya Moon Pon yang mendukung telah memainkan peran penting dalam bertahan melawan es kutub yang abadi. Lalu, ada bekas luka naga. Persentase penyelesaiannya adalah 79, hanya sedikit yang mencapai 80. Sayang sekali, seseorang berkata. Dragon Scar menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak disayangkan. Jika Lin Ming tidak membunuh es kutub yang abadi maka skorku paling banyak 76%. Saat Dragon Scar berbicara, dia membalikkan Lin Ming. Yang paling dia minati adalah skor akhir Lin Ming, Seng Mei, dan Xiao Moxian. Tidak diragukan lagi, ketiganya harus melampaui 85%. Faktanya, ketika Inferno yang tak mati berubah menjadi es kutub yang tak mati, persentase penyelesaian Lin Ming sudah 85. Sedangkan untuk Seng Mei, dia hanya sedikit di atas Lin Ming, dengan 86%. Kali ini, sulit membayangkan seberapa tinggi persentase penyelesaiannya, mungkinkah mencapai 90%. Pikiran tidak percaya ini langsung terlintas di benak banyak orang. Semua orang menahan napas dan bahkan ada sedikit kekaguman saat mereka melihat Lin Ming, 90%, itu benar-benar mitos. Bisa dikatakan seseorang yang terikat untuk menjadi dewa sejati akan mencapai sekitar 85, 87, atau 88%. Itu juga karena mereka semua merasa bahwa keinginan untuk mencapai 90% adalah hal yang mustahil. Xianer, apa yang kamu dapat? Lin Ming memandang Xiao Moxian. 87, Xiao Moxian merapikan rambutnya dan terkekeh, memperlihatkan dua gigi taring lucu saat dia tersenyum pada Lin Ming. Jumlah ini membuat semua orang menghirup udara dingin. 87%. Tanpa diragukan lagi, itu benar-benar berada pada level untuk menjadi dewa sejati. Dengan kata lain, gadis muda berpakaian hitam yang berdiri di samping Lin Ming akan menjadi dewa sejati di masa depan. Meskipun tidak ada yang terkejut dengan hasil ini, agar sidang akhir menyetujui dan mengakui hasil ini, semua orang masih merasa sulit untuk menerimanya. Ini karena dalam kesan aslinya, gadis berpakaian hitam ini hanyalah wanita Lin Ming. Dan jika wanitanya begitu kuat, bagaimana mungkin masih ada keadilan di dunia? Permaisuri jiwa, Lin Ming memandang Seng Mei. Seng Mei berpikir sejenak dan kemudian dengan tenang berkata, saya memiliki 2 poin lebih banyak daripada Nona Xianer. 89%. Seseorang berteriak kaget. Jumlah ini hanya 1 poin dari pencapaian 90%. Terlalu bagus. Dragon Scar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ke belakang Seng Mei, bersemangat dari hatinya. Harus diketahui bahwa Seng Mei baru berada dalam revolusi ke-6 seni reinkarnasi agung. Dengan kecepatan ini, dia akan mampu menembus 90% pada revolusi ke-7. Sedangkan untuk revolusi ke-8 dan ke-9, itu akan lebih tinggi lagi. Seng Mei bisa dengan jelas melihat pikiran Dragon Scar.
Dia menggelengkan kepalanya, berkata, kamu terlalu memikirkan hal ini. Bahkan selama revolusi ke-7 saya, mustahil bagi saya untuk memecahkan rekor ini. Selama revolusi ke-7, jika saya datang sendiri, mustahil bagi saya untuk membunuh tuan tingkat ke-5. Dan jika saya meminta bantuan seseorang, persentase penyelesaian kami pasti akan terbagi, jadi 89% sudah menjadi batas saya. Satu-satunya pengecualian adalah jika, saya dapat dengan sempurna melewati gerbang hukum tingkat Asura. Saat Seng Mei berbicara, semua orang terperangah. Seng Mei mengatakan dia terjebak di angka 89%. Meskipun ini hanya 1% dari 90, kenyataannya 1% ini merupakan kesenjangan yang sangat besar. Dengan demikian terlihat betapa besarnya disparitas antara persentase penyelesaian pada tahun 80-an dan 1 pada tahun 90. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka mengingat kata-kata Seng Mei dan sepertinya mengingat sesuatu. Mereka semua memandang ke arah Lin Ming. Ketika Seng Mei mengatakan bahwa dia harus melewati gerbang hukum tingkat Asura dengan sempurna untuk mencapai 90%, bukankah Lin Ming telah melewatinya? Jika begitu, Tuan Lin, persentase penyelesaian Anda. Suara Suya bergetar saat dia menanyakan hal ini. Lin Ming menarik napas ringan dan kemudian berkata, persentase penyelesaian saya adalah 92%. Bab 1732, tingkat ke-6. 92%. Untuk sementara waktu, semua penantang uji coba terdiam. Meskipun mereka sudah berpikir bahwa persentase penyelesaian Lin Ming akan melampaui 90%, setelah mengkonfirmasi hasil ini, mereka masih merasa terkejut dan sulit untuk merespons. Dia benar-benar telah melampaui 90%. Mengabaikan 90, bahkan 85 sangatlah langka di dunia. Sebelumnya, di mata para penantang uji coba, angka 85 adalah tujuan yang hampir tidak dapat dicapai. 92. Seng Mei menarik napas dalam-dalam, matanya menatap Lin Ming. Lin Ming telah melampaui 90%. Ini adalah hasil yang sudah dia duga. Untuk kesenjangan antara 89 dan 90, Lin Ming telah mengambil langkah pertama dan melewatinya. Kamu 3 poin lebih tinggi dariku, tapi di gerbang hukum, persentase penyelesaianmu 5 poin lebih tinggi dariku. Secara logika, ketika melewati level ke-5 dan membunuh overload level ke-5, kontribusi Seng Mei dalam pertempuran serupa dengan Lin Ming. Selain itu, Lin Ming adalah orang yang melakukan serangan terakhir. Jika demikian, maka persentase penyelesaian Lin Ming yang diperolehnya di tingkat ke-5 seharusnya tidak lebih rendah dari persentase Seng Mei. Dengan kata lain, persentase penyelesaian Lin Ming saat ini harusnya 5 lebih tinggi dari persentase penyelesaian Seng Mei, dan harus mencapai 94%. Tapi kenyataannya adalah persentase penyelesaian Lin Ming hanya 92. Tampaknya setelah mencapai 90, pertumbuhan lebih lanjut sangatlah sulit. Dibandingkan sebelumnya, persentase penyelesaian 2 kali lebih sulit diperoleh. Jika ini benar maka Seng Mei bahkan curiga apakah penyelesaian 100% mungkin terjadi dalam uji coba terakhir. Lin Ming juga memiliki pemikiran serupa. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa menyelesaikan uji coba terakhir dengan sempurna adalah suatu kemustahilan. Tuan Lin, hasil Anda benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa lalu, dan tak tertandingi di masa depan. Suya memandang Lin Ming, sudah bingung harus berkata apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Rahasia Dewa Muda yang dia temui dengan santai di persekutuan Master Rahasia Ilahi dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Dan ini baru level ke-5. Jika kita memasuki level ke-6 dan Sir Lin menyelesaikannya, bukankah dia akan mencapai 95%? Jika 95%, itu lebih tidak terbayangkan. 95%. Lin Ming berpikir sejenak. Dia merasa bahwa tingkat ke-6 mungkin benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk melewati level ke-6, atau bahkan tidak mungkin. Saya pikir, persentase penyelesaian kami saat ini sudah cukup tinggi. Jika kita melewati level ke-6, maka permaisuri jiwa akan melampaui 90% dan Sianer juga mungkin melampaui 90%. Saya yakin segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Tuan Lin, maksudmu, kata Mo Bright Moon, pikirannya bergerak. Tingkat ke-6, tidak akan sederhana. Tidak peduli apa itu, mari pulihkan diri kita sebelum kita melangkah ke tingkat ke-6. Lin Ming telah menjadi salah satu pilar utama grup. Pamornya di tim tak kalah dengan Seng Mei. Semua orang mengikuti ide Lin Ming dan mulai duduk dan bermeditasi. Sebelumnya, mereka menghabiskan terlalu banyak energi, terutama Dragon Scar dan Moonpon. Seluruh tubuh Dragon Scar bermandikan darah dan lautan spiritual Moonpon telah rusak. Adapun Mo Bright Moon, Suya, dan yang lainnya, mereka hampir menggunakan semua simbol rahasia dewa yang diberikan Lin Ming kepada mereka. Setelah melangkah ke level ke-6, performa mereka akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Bisa dibayangkan bahwa level ke-6 jauh lebih menakutkan daripada level ke-5. Dengan kekuatan mereka, kecil kemungkinannya mereka bisa memainkan peran besar. Seng Mei dan Xiao Moxian memilih untuk tidak menyerap api jiwa. Api jiwa yang ditinggalkan oleh Inferno Abadi dan Es Kutub Abadi adalah harta yang luar biasa. Jika mereka ingin menyerapnya, mereka harus melakukan serangkaian persiapan yang panjang, menunggu sampai mereka berada dalam kondisi puncaknya, dan kemudian menemukan lingkungan teraman dan paling tenang sebelum perlahan-lahan menyerap api jiwa. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lingkungan uji coba terakhir jelas tidak cocok untuk melakukan semua ini.
Saat orang-orang sedang beristirahat, simpul ruang yang tersembunyi di tingkat kelima muncul. Kekuatan ruang yang tak terlihat berkumpul dan perlahan berputar, membentuk portal ungu. Ini adalah pintu masuk ke tingkat keenam. Melihat portal luar angkasa misterius ini, semua orang merasa sedikit tidak yakin. Tidak ada yang tahu kemana perginya portal luar angkasa ini atau apa yang ada di baliknya. Waktu perlahan berlalu. Duduk bermeditasi, Lin Ming dikelilingi oleh pusaran energi asal yang samar. Tubuhnya yang terkoyak karena memegang tombak naga hitam mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Otot-ototnya tumbuh kembali dan meridiannya pulih. Hanya dalam 2 jam, Lin Ming telah menyembuhkan luka luarnya. Setelah 4 jam berikutnya, Lin Ming telah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia perlahan membuka matanya, apakah kalian semua sudah pulih? Aku tidak punya masalah. Suara Seng Mei acuh tak acuh. Dari semua orang di sini, Seng Mei telah menghabiskan kekuatan paling banyak tetapi kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Ini mengejutkan Lin Ming. Sepertinya Seng Mei tidak memiliki kelemahan sama sekali. Jika bukan karena dia ditekan ke alam awal Holy Lord, Lin Ming tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Ayo pergi. Lin Ming berdiri dan mulai bergerak menuju portal misterius. Mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk mundur. Lin Ming berjalan di depan, diikuti di belakang oleh Xiao Moxian. Lalu ada Seng Mei dan Dragon Scar, disusul Mo Bright Moon dan kelompoknya. Terakhir, ada Moonpon dan Soulski. Portal luar angkasa berada tepat di depan mereka. Permukaan portal berwarna ungu tua itu seperti cermin. Lin Ming tidak melambat, dia langsung masuk. Pada saat itu, Lin Ming merasakan ruang dan waktu terdistorsi di sekelilingnya. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas dan bahkan kesadarannya sendiri sepertinya terisolasi. Rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu tetapi juga seolah-olah semuanya terjadi dalam sekejap. Lingkungan sekitar menjadi jelas sekali lagi. Lin Ming menemukan bahwa dia telah tiba di ruang yang sepenuhnya independen. Saat dia melihat ke belakang, dia melihat Xiao Moxian, Seng Mei, dan orang lain yang mengikutinya semuanya menghilang. Hanya aku yang tersisa. Lin Ming kaget. Mungkinkah level ke-6 ini merupakan uji coba solo? Semua pemikiran ini membanjiri pikiran Lin Ming. Dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di ruang kacau dengan garis-garis hukum mistis di sekelilingnya. Tidak ada tanah di bawah kakinya dan sepertinya dia berdiri di atas kehampaan. Tapi, itu tampak sangat nyata dan juga sangat datar. Ini, murid Lin Ming menyusut. Dia bisa melihat bahwa tidak terlalu jauh, ada sebuah buku perunggu kuno berukuran besar yang ditutupi dengan kata-kata yang sederhana dan sederhana. Melihat tulisan ini, hati Lin Ming bergetar. Kata-kata ini adalah, Asura Sutra, Volume 2. Sutra Asura. Mata Lin Ming cerah. Selama bertahun-tahun di Jalan Asura, sebagian besar pencapaiannya sebagian berkat Sutra Asura. Tapi, Lin Ming hanya mengetahui volume pertama Sutra Asura dan pemahamannya tidak lengkap. Sekarang, dia akhirnya melihat Asura Sutra jilid kedua di depannya. Jilid kedua Asura Sutra, apa yang tercatat di dalamnya? Sutra Asura dari Guru Jalan Asura tidak bergantung pada hukum 33 langit, namun sekaligus mencakup 3 kategori besar yaitu esensi, energi, dan jiwa. Volume pertama Sutra Asura yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya berfokus pada sistem transformasi tubuh. Apa yang satu ini? Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati berjalan ke Asura Sutra. Tampaknya, tingkat ke-6 tidak memiliki ujian, tetapi merupakan tingkat hadiah bagi penantang uji coba. Saat dia memikirkannya, ujian terakhir tingkat pertama dan kedua adalah ujian yang penuh dengan bahaya. Sedangkan untuk tingkat ketiga, tidak ada bahaya apapun di sana, hanya hadiah. Di saat yang sama, level keempat dan kelima juga penuh dengan bahaya. Mengikuti pola ini, level ke-6 seharusnya menjadi level penghargaan. Jika imbalanku adalah Asura Sutra, imbalan apa yang akan diperoleh orang lain? Saat Lin Ming melangkah ke depan buku perunggu kuno ini, dia melihat bahwa buku itu persis sama dengan yang dia lihat di kuil abadi perunggu di dalam arai makam Dewa Binatang. Buku kuno ini telah berdiri tegak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah teks suci yang menggemparkan surga yang mencatat rahasia yang digunakan oleh Master Jalan Asura untuk melampaui alam ketuhanan sejati. Namun, dengan level Lin Ming saat ini, ada terlalu banyak area dalam volume pertama dan kedua Asura Sutra yang tidak dapat dia pahami. Dia hanya dapat mengingat hal-hal ini dan kemudian mencernanya secara perlahan, mengamatinya seiring berjalannya waktu. Lin Ming membungkuk ke arah buku kuno itu. Saat dia hendak membuka sampulnya, dia menemukan bahwa di balik buku kuno ini juga ada peti mati perunggu. Peti mati perunggu ini dibungkus dengan rantai tebal dan di permukaannya diukir gambar banyak setan ganas. Semuanya tampak hidup, seolah bisa melompat keluar kapan saja. Bab 1733, Ilahi. Peti mati perunggu. Melihat peti mati perunggu kuno di balik buku perunggu, pikiran pertama Lin Ming adalah peti mati perunggu kuno di dalam kuil abadi dan batu embrio roh esensi yang telah disegel di dalamnya. Mungkinkah ada avatar serupa di dalam avatar ini? Pikiran ini pasti terlintas di benak Lin Ming. Sutra Asura yang dibuat oleh Master Jalan Asura mencakup luasnya hukum yang terlalu luas untuk dibayangkan. Tidak dapat dipungkiri, ada situasi di mana ada hukum yang tidak cocok untuk dikembangkan oleh Master Jalan Asura. 33 Taos Surgawi mencakup segalanya.
Ada metode budidaya yang lebih cocok untuk para spirita dan metode budidaya yang lebih cocok untuk para suci. Tidak peduli betapa menantangnya fisik seseorang, mustahil bagi satu orang untuk mengembangkan semua hukum. Jadi, bahkan jika seseorang menghabiskan 100 juta tahun untuk mengembangkan hukum tertentu, ia mungkin masih belum mencapai prestasi nyata di dalamnya. Bahkan Asura Roadmaster tidak dapat menghindari situasi seperti itu. Oleh karena itu, Asura Roadmaster menciptakan sistem avatar. Dengan menggunakan sumber esensi, energi, atau ketuhanan, atau bahkan segala jenis materi surgawi, dia dapat menyempurnakan avatarnya sendiri. Kemudian, dia bisa membagi sebagian dari kesadarannya dan menyegelnya ke dalam avatar. Avatar-avatar ini dapat digunakan untuk mengembangkan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh utamanya. Ketika avatar-avatar ini mencapai kesuksesan besar dalam budidaya mereka, mereka dapat berintegrasi kembali dengan tubuh utama. Ketika semua avatar ini menyatu menjadi satu, dia bisa melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Menyadari semua ini, Lin Ming mulai menjadi panas karena kegembiraan. Dia sudah memiliki batu embrio roh esensi yang dapat mengembangkan hukum transformasi tubuh. Lalu, avatar macam apa yang ada di dalam peti mati perunggu kedua ini? Sistem pengumpulan esensi, sistem penempaan jiwa. Lin Ming tidak segera membuka peti mati perunggu kuno. Sebaliknya, dia membuka kunci pada buku perunggu itu dan mulai membalik halamannya. Di halaman judul buku kuno, beberapa kata pertama adalah, "Jika surga tidak memiliki jalan, maka saya akan mengikuti Dao surgawi. Jika surga tidak memberiku jalan, maka aku akan membangun surgaku sendiri." Kata-kata ini digambar dengan sangat indah dengan guratan-guratan yang indah, seperti naga bertanduk yang berkelok-kelok. Hanya dengan melihat mereka saja seseorang akan kesulitan bernapas dan jiwa mereka akan bergetar. Ini bukan pertama kalinya Lin Ming melihat kata-kata seperti itu. Kata-kata ini adalah dasar dari Asura Sutra. Di dalam baris kata-katanya terdapat keberanian dan keagresifan yang membuat seseorang dipenuhi rasa takut dan kagum. Terlebih lagi, ini bukan sekedar kata-kata kosong, karena ketika Master Jalan Asura menulis, "Maka aku akan mendirikan surgaku sendiri," dia memang telah mencapai hal ini. Jalan Asura yang agung ini adalah surga yang diciptakan oleh Master Jalan Asura. Saya bertanya-tanya apakah saya akan mampu menciptakan dunia besar saya sendiri setelah mengembangkan hukum 33 surga. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia membalik halaman dan mulai membaca teks Asura Sutra. Setiap kata dalam Asura Sutra sepertinya mengandung atmosfer setan yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya, seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka sedang tersedot ke dalam. Lin Ming bahkan merasa bahwa kata-kata itu sendiri memiliki jiwa, bahwa mereka hidup. Penemuan ini membuat Lin Ming terguncang. Mungkin, sebenarnya tulisan-tulisan ini seperti segel kutukan jiwa. Seperti jiwa dari pembangkit tenaga listrik mati yang tersegel di dalam roda miriat Demon Karmik, mungkin tulisan-tulisan ini adalah jiwa tersegel serupa yang kemudian digunakan untuk membuat kata-kata. Jika memang demikian, Asura Sutra Jilid 2 ini akan ditulis menggunakan jiwa miliaran dan triliunan pembangkit tenaga listrik. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan sedikit ketakutan dan kekhawatiran. Jika Asura Sutra Jilid 2 ini ditulis dengan jiwa, mungkinkah Asura Sutra Jilid 2 ini tentang yang ilahi? Sutra Asura terdiri dari 3 jilid. Jilid pertama tentang esensi, dan jika jilid kedua adalah ilahi, maka jilid ketiga tidak diragukan lagi tentang energi. Dan jika Asura Sutra volume ketiga tidak ada di sini, apakah ini berarti persentase penyelesaian Lin Ming tidak cukup? Mungkin, jika saya melampaui 90% maka saya dapat membaca Asura Sutra jilid kedua, dan untuk mendapatkan jilid ketiga, saya perlu memperoleh 95%, atau bahkan 100%. Lin Ming mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Dia merasa sedikit khawatir. Mungkinkah melewati level kelima dan memperoleh kesempurnaan di uji coba terakhir? Di tingkat kelima, Lin Ming mendapat bantuan Seng Mei ketika menghadapi neraka abadi dan es kutub abadi. Itu pun dia baru saja bisa lewat. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya di uji coba terakhir, mustahil untuk bisa lulus dengan sempurna. Terlebih lagi, persentase penyelesaian akhirnya adalah 92. Angka ini sepertinya tidak seimbang sama sekali. Ini karena setelah Lin Ming melewati level pertama dia memperoleh 20% penyelesaian. Setelah melewati gerbang hukum tingkat Asura dengan sempurna, persentase penyelesaiannya adalah 45. Setelah yang keempat, menjadi 60%. Setelah altar segel ilahi, 75%. Sepanjang tes ini, dia telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, hingga dia mencapai level kelima. Dan setelah mengatasi level kelima, persentase penyelesaiannya hanya 92. Hal ini menyebabkan Lin Ming merasa sedikit tersinggung. Dia bahkan curiga bahwa sebenarnya tidak mungkin bisa melewati level kelima dengan sempurna. Menurut apa yang dikatakan Seng Mei, level kelima membutuhkan kerja sama tim. Mungkin ini karena level kelima terlalu sulit, sehingga semua orang tidak punya pilihan selain bergabung. Jika seseorang dapat melewati tingkat kelima sendirian, berapa persen penyelesaiannya? Apakah 95%? Memikirkan hal ini, Lin Ming semakin merasa bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan Sutra Asura yang lengkap. Dia menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Dia terus membaca Asura Sutra, menahan tekanan jiwa dari kata-katanya dan membacanya dengan cermat. Di ranah kondensasi nadi, Lin Ming telah mengembangkan memori fotografis. Meski begitu,
dia merasa sangat tertekan mengingat tulisan-tulisan dalam Asura Sutra. Ini karena tampilan luar dari kata-kata ini tidak penting sama sekali. Faktor yang paling penting adalah setiap kata mengandung konsepnya sendiri, dan keinginan untuk mengingat konsep ini merupakan tantangan besar. Terlebih lagi, ada garis hukum di antara setiap kata. Ingin menghafal baris-baris ini juga bukan perkara sepele. Jika Lin Ming belum memahami isi Asura Sutra jilid pertama, ingin menghafal jilid kedua akan jauh lebih sulit. Sungguh disayangkan, akan jauh lebih baik jika saya bisa membawa Asura Sutra. Lin Ming tidak bisa tidak mengembangkan pemikiran seperti itu. Sekarang setelah dia membaca Sutra Asura, dia menyadari batas kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan milik Master Jalan Asura. Ada banyak hal yang tidak bisa dia pahami sehingga dia hanya bisa mengingatnya dengan paksa. Seiring berjalannya waktu, Lin Ming akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang Sutra Asura. Namun, jika dia ingin memastikan pemahaman ini, dia perlu membandingkannya dengan salinan asli Sutra Asura. Jika dia mencoba memverifikasi pemahamannya dengan gambar yang dihafal, pada akhirnya itu akan terbatas. Dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Lin Ming untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan lengkap tentang Asura Surgawi Dao. Saat pemikiran ini terlintas dalam benak Lin Ming, dia melihat kembali buku perunggu kuno di depannya. Dengan sedikit keengganan di hatinya, dia mencoba yang terbaik untuk mendorong buku perunggu kuno itu. Sesuai dugaannya, benda itu tidak bergeming sedikit pun. Sutra Asura ini tidak dapat diambil. Dia hanya bisa dengan enggan menerima kenyataan ini. Lin Ming duduk di depan buku perunggu kuno, menyesuaikan pola pikirnya saat ia mulai dengan tenang memahami Asura Sutra Volume 2. Sutra Asura Jilid 2 ini berfokus pada jalan penempaan jiwa, dan halaman demi halaman dipenuhi dengan segala macam garis dan kata-kata hukum yang misterius. Sangat sulit bagi Lin Ming untuk membacanya dan menghafal isinya. Dia harus menahan tekanan jiwa dari kata-kata itu dan secara bersamaan mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Segera, Lin Ming merasa bahwa dia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Setiap kali ini terjadi, Lin Ming akan menggunakan simbol pemulihan jiwa dan bermeditasi dengan mantra hati kabut ilahi. Setelah memulihkan sebagian kekuatan jiwanya, dia akan mulai membaca Sutra Asura sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Seperti ini, 10 hari 10 malam berlalu. Lin Ming akhirnya membaca Asura Sutra Jilid 2 dan nyaris tidak berhasil menghafal isinya. Seperti yang diharapkan Lin Ming, volume pertama dan kedua Asura Sutra serupa. Untuk mempraktikkannya, seseorang perlu membentuk avatar. Terlebih lagi, persyaratan untuk membuat avatar ini sangat ketat. Seorang seniman bela diri harus memisahkan 30% jiwa ilahi mereka untuk membuat avatar atau menyempurnakannya menggunakan bahan ajaib dari langit dan bumi. Jika Lin Ming mengambil jalan pertama maka itu akan menyebabkan jiwa ilahi menjadi sangat lemah untuk waktu yang lama, meninggalkan dia dalam keadaan genting. Dia juga membutuhkan segala macam materi surgawi untuk menutupi kerusakan jiwanya. Bagi Lin Ming saat ini adalah rute yang tidak dapat diterima. Dengan bencana besar di depannya, dia mencoba segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri jadi bagaimana mungkin dia bisa melemahkan jiwa ilahinya sendiri. Beruntung di balik buku Asura Sutra Jilid 2 terdapat peti mati perunggu kuno. Tidak diragukan lagi, peti mati perunggu kuno ini berisi avatar jiwa dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Ming berjalan ke peti mati perunggu kuno. Peti mati perunggu kuno ini telah tergeletak di sini selama miliaran tahun, namun tidak ada setitik debu pun yang merusak permukaannya. Lin Ming tetap berada di depan peti mati perunggu kuno untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membungkuk ke arah itu. Dengan kedua tangannya, dia dengan lembut membelai permukaan peti mati kuno itu dan merasakan rantai tebal yang mengikatnya. Rantai berat ini terbuat dari logam dewa yang tidak diketahui. Setiap mata rantai diukir dengan tanda aneh dari Asura Heavenly Dao. Rune-rune ini tampaknya telah tersapu oleh sungai waktu yang tak terbatas, namun kekuatan hukum di dalamnya masih sepadat sebelumnya. Di sekitar mereka, Lin Ming jelas bisa merasakan medan kekuatan tak terlihat. Fungsi medan kekuatan ini bukan untuk bertahan melawan invasi dan serangan asing, tapi untuk menyegel. Itu digunakan untuk menyegel apapun yang ada di peti mati perunggu kuno. Apa sebenarnya avatar penempa jiwa di dalam peti mati perunggu kuno? Pikiran Lin Ming mulai berpacu. Di masa lalu, avatar pertama yang ditinggalkan oleh Asura Road Master disempurnakan dari batu embrio roh esensi. Batu embrio roh esensi itu adalah batu dunia langka yang mengumpulkan energi asal surga dan bumi. Hanya setelah melewati miliaran tahun dan mengalami segala macam keberuntungan barulah batu seperti itu bisa dibiarkan. Master Jalan Asura telah mengambil batu ajaib-ajaib ini dan menggunakannya untuk menciptakan avatar energi esensi. Dan sekarang, avatar jiwa Dewa Asura Sutra Volume 2, apa yang digunakan oleh Master Jalan Asura untuk menciptakannya. Menghadapi objek tak dikenal ini, Lin Ming merasa sedikit waspada. Dia duduk bermeditasi selama 4 jam, memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Lalu, dia berdiri. Dia menghadap peti mati kuno dan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, puluhan ribu rune hukum Asura ditembakkan. Rune hukum Asura ini bergema dengan rune di atas rantai. Untuk sementara waktu, seluruh peti mati kuno memancarkan kabut redup berkilauan. Kemudian, suara berderak memenuhi udara. Rantai yang mengikat peti mati kuno itu mulai terlepas. Bab 1734, Kaisar Giok.
Menekan tangannya di atas tutup peti mati perunggu kuno, Lin Ming melepaskan 9 bintang istana Dao. Kekuatan meletus di dalam tubuhnya, meningkat hingga puluhan miliar jin. Dengan suara gemuruh yang keras, tutup tanpa debu yang tergeletak di atas peti mati perunggu kuno selama miliaran tahun dibuka oleh Lin Ming. Dan saat Lin Ming membuka penutupnya, seluruh tingkat ke-6 mulai bergetar, seolah-olah ada binatang besar kuno yang terbangun di sini. Tanah berguncang dan segala sesuatu mulai runtuh dalam bentuk yang sangat besar, memperlihatkan jurang yang gelap gulita. Dan dari jurang ini, sebuah batu suci hitam besar perlahan muncul. Pikiran Lin Ming bergetar. Tanpa sadar, tangannya berhenti membuka tutup peti mati kuno itu. Matanya menunduk dan tertuju pada batu suci hitam besar itu. Batu suci hitam ini jelas merupakan sebuah patung, dan pernah dia lihat sebelumnya. Patung ini sama dengan patung batu raksasa di gerbang hukum tingkat Asura. Itu adalah patung Dewa Perang Asura. Dewa Perang Asura ini memegang tombak naga hitam dan mengenakan baju perang. Tubuhnya ditutupi sisik naga dan rambutnya liar dan bebas, momentumnya menakjubkan. Berdiri di depan patung Asura ini, Lin Ming bisa merasakan energi pembantaian yang kaya mengalir darinya, membuatnya sulit bernapas. Bahkan hatinya dibanjiri dengan emosi yang kejam, kuno, dan kejam yang luar biasa, membuat seseorang hampir kehilangan kesadaran diri. Di tingkat ke-6, patung Dewa Perang Asura ini muncul kembali setelah membuka peti mati perunggu kuno. Terbuat dari apakah patung ini? Lin Ming agak kaget. Jika tingkat ke-6 berisi mekanik seperti itu, pasti ada arti khusus di dalamnya. Tebakan pertama Lin Ming adalah bahwa avatar jiwa yang ditempa oleh Asura Roadmaster mungkin disegel dalam patung Dewa Perang Asura ini. Namun, dia segera menolak gagasan tersebut. Ini karena setelah membuka peti mati perunggu kuno, dia bisa merasakan aura jiwa besar yang datang dari dalamnya. Jelas sekali bahwa avatar jiwa sedang tertidur di dalam peti mati. Lalu patung Asura ini, Lin Ming merenung sejenak dan berjalan menuju patung itu. Saat dia menyelidikinya dengan hati-hati, dia samar-samar menemukan bahwa ada kekuatan hukum luar angkasa yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Semua kekuatan ruang di tingkat ke-6 tampaknya tertarik oleh patung itu dan perlahan-lahan menyatu ke arahnya. Ini adalah simpul luar angkasa. Lin Ming berpikir, ada simpul luar angkasa yang terdapat di dalam patung Asura. Dan dalam uji coba terakhir, simpul luar angkasa semacam ini tidak diragukan lagi mewakili pintu masuk ke tingkat berikutnya. Tingkat ke-7. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Jika level ke-6 hanya untuk hadiah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, persentase penyelesaiannya tidak akan meningkat di sini. Tes yang benar-benar sulit untuk dilewati adalah level ke-7. Dan level ini pasti akan jauh lebih sulit daripada level ke-5. Bahkan Lin Ming tidak percaya dia memiliki peluang sedikit pun untuk melewati level tersebut. Dia bisa mencoba melangkah sejauh yang dia bisa di level ke-7 dengan pola pikir untuk mendapatkan persentase penyelesaian sebanyak mungkin. Simpul luar angkasa untuk memasuki tingkat ke-7 sebenarnya tersegel di dalam patung Asura. Aku ingin tahu apa arti di baliknya. Apakah ada yang istimewa dari patung ini? Lin Ming menganggapnya aneh. Masuk akal jika pintu masuk ke tingkat ke-7 langsung dibuka, tapi pintu masuk itu sebenarnya disegel di dalam patung Asura. Pikiran pertama Lin Ming adalah bahwa patung Asura ini mungkin terkait dengan beberapa tes. Dalam uji coba terakhir, dari tingkat kedua hingga ketiga ia harus melewati gerbang hukum dan dari tingkat keempat hingga kelima ia harus naik ke altar segel ilahi. Dua jalur antar level ini tidak mudah untuk dilewati sama sekali. Jadi, jika patung Asura ini adalah semacam ujian maka tidak mengherankan sama sekali. Saat Lin Ming memikirkan ini, sebuah gambar aneh tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia menemukan bahwa di atas baju besi perang patung Asura, ada 3 alur yang terletak berdampingan, dan Lin Ming telah melihat bentuk alur ini sebelumnya. Di dekat alur tersebut juga terdapat beberapa baris karakter yang diukir pada batu. Kata-kata ini dalam bahasa yang sama dengan Asura Sutra. Apa yang mereka katakan adalah 33 surga, warisan Asura, diwariskan kepada kejeniusan yang tak tertandingi, diwariskan kepada orang yang memiliki takdir besar, diwariskan kepada orang yang ditakdirkan. Kata takdir, ditakdirkan atau tidak, jika kamu ditakdirkan maka bahkan melalui alam semesta tanpa akhir kamu masih akan menemukan warisanku, tetapi jika kamu tidak ditakdirkan maka meskipun bakatmu tidak ada bandingannya kamu tidak akan pernah memasuki gerbang. Saya meninggalkan 3 giok kaisar yang berisi esensi, energi, dan keilahian. Batu giok kaisar memiliki kekuatan spiritual, dan jika Anda ditakdirkan maka batu tersebut akan jatuh ke tangan Anda. Jika Anda tidak memiliki nasib, maka betapapun sulitnya Anda menjalaninya untuk menemukannya, Anda tidak akan pernah berhasil. Bawa 3 giok kaisar ke negeri ini dan buka lebar-lebar gerbang ke tingkat ke-7. Lin Ming terkejut setelah membaca kata-kata yang diukir di samping alur. Warisan terakhir dari Jalan Asura. Untuk menerimanya, seseorang harus menjadi eksistensi yang tak tertandingi, memiliki takdir yang besar, dan juga menjadi orang yang ditakdirkan. Seorang penantang sidang memerlukan ketiga karakteristik ini untuk mendapatkan persetujuan warisan. Beberapa level pertama dari uji coba terakhir, termasuk seluruh tes yang merupakan Jalan Asura itu sendiri, dapat dianggap sebagai verifikasi berulang terhadap bakat dan takdir penantang uji coba. Namun untuk naik dari level ke-6 ke level ke-7, seseorang membutuhkan takdir. Manifestasi dari simbol takdir adalah memiliki 3 tanda giok kaisar, esensi, energi, dan ilahi.
Hanya dengan memiliki ketiga giok kaisar secara bersamaan, seseorang dapat memasuki tingkat ketujuh. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengambil dua liontin giok dari cincin spasialnya. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa ada satu liontin giok lengkap dan satu pecahan. Liontin giok lengkap ini telah diperoleh Lin Ming di Game Hunter. Karena liontin giok ini, Lin Ming bisa memasuki God Burying Ridge, jatuh ke Tragic Death Valley, dan melarikan diri dari sana dan terus melewati zona pembunuhan absolut. Memanfaatkan zona pembunuhan tersebut, Lin Ming telah menjatuhkan 3 Master Top, Mr. Zhou, Mr. Ashmurder, dan Tian Mingxi. Dapat dikatakan bahwa nyawa Lin Ming terselamatkan karena batu giok kaisar ini. Adapun pecahan batu giok kaisar, Lin Ming telah membelinya dari kios Old Sue di Divine Runic Masters Guild. Old Sue tidak tahu apa pecahan giok kaisar itu, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak biasa. Namun tidak peduli seberapa banyak dia mempelajarinya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa memahami rahasianya. Akhirnya, dia mengira itu adalah pecahan harta karun roh Empyrean dan menjualnya ke Lin Ming. Karena pecahan giok kaisar ini memiliki terlalu banyak kekurangan pada pola Asura Dao di dalamnya, maka pecahan itu tidak terlalu berharga. Meski begitu, Lin Ming menyimpannya di cincin spasialnya. Sekarang, dengan mengeluarkan dua batu giok kaisar ini, kebetulan keduanya cocok dengan bentuk alurnya. Tanpa ragu, dia harus mengumpulkan ketiga giok kaisar dan kemudian menempatkannya di alur untuk membuka portal ke tingkat ketujuh. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa menatap tanpa daya pada pintu masuk ke tingkat ketujuh, tetapi tanpa kemampuan untuk masuk. Aturan semacam ini, Lin Ming terdiam. Menurut logika umum, di jalan Asura yang luas, menemukan 3 batu giok kaisar kecil sama sulitnya dengan mencari jarum di lautan tak berujung. Bahkan bisa disebut misi yang mustahil. Namun, menurut sudut pandang Master Jalan Asura, ketiga batu giok kaisar ini sungguh luar biasa. Mereka adalah batu giok kaisar, takdir, dan memiliki hukum yang aneh dan luar biasa. Selama nasib seseorang mencapai titik tertentu, seseorang bahkan tidak perlu mencari batu giok kaisar ini, namun mereka akan mengambil inisiatif untuk mencari orang tersebut. Jika seseorang tidak dapat mengumpulkan ketiga batu giok kaisar, maka orang hanya dapat mengatakan bahwa nasib mereka kurang. Nasibku kurang. Lin Ming memandang seluruh batu giok kaisar dan pecahan batu giok kaisar di tangannya, tersenyum pahit. Dia mengira peluang keberuntungannya sangat besar untuk bisa mendapatkan 2 giok kaisar sejauh ini, namun setelah memasuki level ke-6 dia menyadari bahwa nasibnya tidak mencukupi. Untuk memasuki tingkat ke-7 dia perlu mendapatkan ketiga giok kaisar. Terlebih lagi, giok kaisar kedua di tangannya sudah terfragmentasi. Jika itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, bagaimana mungkin tanda itu bisa pecah dengan mudah? Pertanyaan ini terlintas di benak Lin Ming. Ia merasa ini sama sekali tidak masuk akal. Dia tinggal di depan patung itu selama beberapa waktu. Kemudian, setelah ragu-ragu, dia mencoba menempatkan kedua giok kaisar ke dalam alurnya masing-masing. Ketiga alur ini memiliki bentuk yang berbeda. Lin Ming pertama kali memasukkan giok kaisar lengkap, bentuknya pas dengan sempurna. Kemudian, Lin Ming mencoba memasukkan pecahan batu giok kaisar ke dalam alur lain. Saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika giok kaisar yang rusak ditempatkan ke dalam alur, tiba-tiba ia mulai memancarkan cahaya redup. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke dalam batu giok kaisar, dan pada saat berikutnya batu giok kaisar melebur menjadi cahaya cair yang menutupi seluruh alur. Ini. Mata Lin Ming melebar. Setelah beberapa saat, cairan itu perlahan mengeras, membentuk batu giok kaisar lengkap yang pas dengan alurnya. Kaisar giok bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lin Ming bergumam, tercengang. Jika demikian, bahkan jika giok kaisar hancur menjadi beberapa bagian, itu akan baik-baik saja selama dia bisa mendapatkannya. Baginya, hal ini bisa disebut sebagai kabar baik. Tapi, dia sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang keberadaan giok kaisar ketiga. Di mana dia bisa menemukannya? Bab 1735, Embrio Ilahi Musim Semi Jiwa. Munculnya Kaisar Giok juga mengumumkan bahwa petualangan Lin Ming melalui persidangan terakhir telah berakhir. Tidak peduli apa, mustahil baginya untuk menemukan Giok Kaisar ketiga dalam waktu dekat. Dengan ini, persentase penyelesaian uji coba terakhirnya adalah 92. Yang benar adalah bahwa dalam uji coba tingkat kelima, Lin Ming belum mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda dan pemahamannya tentang hukum masih kurang. Setelah dia menjadi Raja Dunia atau Empyrean dan kemudian kembali ke uji coba terakhir sekali lagi, dia mungkin bisa menyelesaikan level kelima dengan sempurna. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Lin Ming melangkah ke depan peti mati perunggu kuno. Dia meletakkan tangannya di atas tutup peti mati, tubuhnya menegang saat membungkuk seperti busur. Otot-ototnya menegang dan kekuatan melonjak dari kakinya. Lin Ming membuka tutup peti mati kuno itu sekali lagi, membukanya secara menyeluruh. Saat peti mati kuno dibuka, Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mundur. Tombak darah Phoenix telah melompat ke tangannya. Kekuatan mengamuk melonjak di meridian Lin Ming. Dia memandangi peti mati kuno dengan kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan bahaya. Peti mati kuno yang berat itu diam-diam tergeletak di tanah tak kasat mata di tingkat ke-6. Setelah dibuka oleh Lin Ming, tidak ada gerakan dari dalam.
Lin Ming ragu-ragu sejenak. Yang dia lihat hanyalah aura hitam pekat, berkilauan dengan tanda berkilauan, mengalir di tepi peti mati kuno. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, gelombang aura hitam itu menyebabkan jantungnya bergoyang. Rasanya seperti ada jurang tak berujung yang terkandung di dalamnya, membawa serta kekuatan mistis yang seolah-olah bisa menelan kesadarannya. Ini, kekuatan jiwa yang kuat dan murni. Lin Ming kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa aura hitam pekat yang meluap dari peti mati seperti air terjun sebenarnya adalah kekuatan jiwa yang begitu padat hingga menjadi besar. Meskipun kekuatan jiwanya telah ditempa lebih keras daripada berlian, namun kekuatan jiwanya masih terpengaruh secara serius. Dia bisa merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu berbahaya yang tertidur di bawah kabut hitam itu. Membuka. Setelah bergegas ke tingkat ke-6, kemauan dan ketegasan Lin Ming sangat solid. Meskipun kekuatan jiwa kabut hitam ini menakutkan, itu hanya semakin merangsang rasa penasarannya. Tombak darah Phoenix telah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan telah ditempa berkali-kali oleh Lin Ming. Menyodorkan tombaknya, rasanya seperti seekor burung Phoenix darah terbang ke depan. Kekuatan mistik yang tak ada habisnya bersinar dan bahkan rune tampak jatuh seperti bintang besar yang bersinar. Bang! Dalam sekejap, ratusan juta lampu tombak ditembakkan sekaligus. Kabut kekuatan jiwa yang seolah-olah berasal dari mata air bawah mengeluarkan suara berderak. Kekuatan jiwa tiba-tiba tersebar saat diguncang dengan paksa. Rah! Dengan raungan keras yang tiba-tiba, energi iblis yang penuh dengan kekejaman keluar dari peti mati kuno. Energi iblis hitam pekat terbentuk menjadi tangan iblis raksasa. Itu berkilau dengan cahaya metalik gelap dan berbenturan dengan tombak darah Phoenix. Lin Ming terpaksa mundur beberapa langkah, setiap langkah menekan dengan kekuatan 10 miliar jin. Setiap langkah yang diambilnya membuka kekosongan dan vitalitas darahnya anjlok. Dia tiba-tiba menemukan langkahnya tidak stabil. Adapun tangan iblis itu, memudar setelah bertabrakan dengan tombak darah Phoenix. Kemudian, isi peti mati kuno itu diungkapkan kepada Lin Ming. Saat dia melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, pupil matanya menyusut. Ini, di dalam peti mati, sebuah tubuh besar muncul, setinggi lebih dari 50 kaki yang memancarkan tekanan tak terbatas dari seorang raja. Tubuh ini mengenakan mahkota hitam berhiaskan desain ungu dan emas serta jubah 9 naga hitam. Mahkota hitam ungu emas ini ditutupi dengan untaian mutiara, masing-masing mutiara sebesar tengkorak seseorang. Masing-masing terbentuk dari Raja Iblis, masing-masing mengaum dan melolong serta melepaskan aura yang ganas dan menyeramkan. Seluruh mahkota ungu emas memiliki untaian mutiara yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Dengan kata lain, ada banyak sekali iblis yang berjuang di atasnya. Adapun jubah 9 naga hitam, dipenuhi dengan 9 naga sejati yang penuh dengan energi kematian. Mereka mengitari jubah itu, membawa kekuatan jiwa yang sangat besar. Kadang-kadang, kepala naga akan keluar dari jubahnya, mata merahnya yang dipenuhi keserakahan menatap Lin Ming. Ini adalah avatar jiwa dewa yang disempurnakan oleh Asura Roadmaster. Mata Lin Ming melebar, menatap tanpa berkedip pada jubah kekaisaran 9 naga. Tiba-tiba, dia bisa merasakan aliran panas di dalam tubuhnya. Darah Asura yang tertekan di tubuhnya melonjak dan Lin Ming bisa melihat sekilas sesuatu yang tidak biasa. Di ruang ujian terakhir, hukum Asura Surgawi Dao ada di mana-mana, meliputi setiap inci tanah ini. Saat darah Asura berdenyut, Lin Ming dapat menemukan bahwa tubuh energi iblis Raja Iblis ini bukanlah tubuh material yang sebenarnya, tetapi tubuh yang diciptakan dari kebencian dan kekuatan jiwa yang penuh kekerasan. Dan lebih dalam lagi, ada kekuatan jiwa yang lebih gelap dan lebih luas. Masa kekuatan jiwa itu seluas lautan. Saat hukum Asura Surgawi Dao yang dikirim Lin Ming untuk diselidiki menyentuh kekuatan jiwa ini, mereka segera ditelan bersih. Ini adalah embrio ilahi mata air neter, di masa lalu ketika saya bertarung melawan ras kuno, menebang penguasa yang tak terhitung jumlahnya, jiwa para penguasa ini digunakan oleh saya, ditempa dalam dao agung dari 33 surga dan dilemparkan ke dalam mata air ilahi neter ini. Embrio. Embrio ilahi mata air bawah tanah ini adalah avatar esensi roh dari volume kedua Sutra Asura. Avatar ini memiliki kekuatan jiwa bawaan yang kuat dan potensinya tidak terbatas. Ia dapat merebut keberuntungan dunia dan membangkitkan kecemburuan dao besar. Avatar ini dapat menyimpan esensi kehidupan dan mengikuti pikiran tubuh utama. Tiba-tiba, suara yang dalam dan misterius ditransmisikan dari kedalaman kegelapan yang paling dalam, terdengar dalam kesadaran Lin Ming. Lin Ming segera memahami bahwa ini adalah secercah pemikiran yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster di ruang ini. Bahkan setelah miliaran tahun, ia belum padam. Sebagian dari kebencian para penguasa kuno ini masih belum hilang. Jika kamu ingin mendapatkan avatar jiwa dewa ini sepenuhnya, kamu harus mengalahkan sisa kebencian dari penguasa kuno ini. Saat suara itu berbicara di sini, suara itu menyebar. Dia harus menghapus sisa kekuatan kebencian. Mata Lin Ming mulai bersinar dengan semangat juang. Setiap penguasa kuno telah mengalami perang dan pembantaian selama ratusan juta tahun. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, mereka tetap bertahan hingga sekarang, tidak padam bahkan di ruang yang luas ini. Seberapa menakutkannya mereka. Menghadapi tubuh Raja Iblis yang mengenakan mahkota hitam ungu emas di depannya, Lin Ming menyadari itu terbentuk dari kebencian para penguasa kuno ini. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari kebencian yang ditinggalkan oleh sisa-sisa jiwa penguasa kuno ini, dan meskipun 10 miliar tahun pelemahan telah berlalu, keberadaan mereka pastilah sangat menakutkan. Namun,
Jika dia ingin mendapatkan pengakuan dari Asura Roadmaster serta avatar jiwa dewa ini, inilah yang harus dia lakukan. Mata Lin Ming berkobar dengan semangat juang yang bersemangat saat dia meluncur ke arah tubuh Raja Iblis itu. Bang! Energi iblis tak berujung tubuh Raja Iblis tiba-tiba mengalir ke tubuh Lin Ming. Mata Lin Ming menjadi kosong. Segel kutukan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah cacing tanah gelap menggeliat di sekujur tubuhnya. Kedua pupilnya telah menjadi pusaran hitam, perlahan berputar. Energi iblis Lin Ming melonjak ke langit. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Tinjunya tetap berada di tengah kabut hitam avatar jiwa dewa, seolah dia telah berubah menjadi batu. Namun dalam pikirannya, Lin Ming telah jatuh ke dunia ilusi setan yang aneh. Di depannya ada dunia yang suram tanpa henti, seperti senja abadi terbentang di hadapannya. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya tersebar di bawah kakinya, masing-masing kerangka sebesar gunung. Seluruh ruangan ini dipenuhi dengan permusuhan yang sengit dan kejam, hingga seseorang bisa tersedak karenanya. 9 naga hitam dengan berbagai bentuk menjulang di cakrawala, tubuhnya seperti barisan pegunungan, garis besar sosoknya seperti awan kelabu. Lusinan penguasa kuno yang ganas melayang di depan Lin Ming, semuanya memancarkan tekanan seorang raja. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan, mampu memanggil angin dan guntur dengan mengangkat tangan atau mengambil langkah. Busur listrik samar berkilauan di mata mereka. Tanpa sepatah kata pun, 9 naga hitam di cakrawala serta puluhan raja iblis kuno semuanya meluncur menuju Lin Ming. Lin Ming tahu bahwa pentingnya pertempuran ini sangat penting. Dadanya mulai terbakar karena niat bertarung yang kuat. Mengaum, Azure Dragon meledak dari tubuh Lin Ming, naik ke langit. Dengan teriakan Phoenix, Phoenix api yang bergolak dengan api keluar dari tubuh Lin Ming. Satu naga, satu Phoenix, mereka adalah garis keturunan naga sejati dan garis keturunan Phoenix api di dalam tubuh Lin Ming. Pada saat ini, dalam pertarungan dalam kesadarannya, mereka bermanifestasi menjadi roh sumber mereka. Pada saat yang sama, tombak darah Phoenix di tangan Lin Ming juga berteriak. Api mengamuk yang tak ada habisnya meleleh ke tubuhnya, berkontur ke dirinya dan membentuk baju zirah api, memberinya perasaan kekuatan tak terbatas. Tombak darah Phoenix ini bukanlah tombak darah Phoenix yang sebenarnya, melainkan perwujudan roh artefak tombak darah Phoenix yang belum benar-benar bangkit. Sementara itu, di belakang Lin Ming, pohon dewa sesat muncul, dahannya tumbuh ke langit. Pohon raksasa ini seolah-olah mampu meruntuhkan dunia, memancarkan kekuatan-kekuatan dewa sesat yang tiada habisnya. Di setiap daun, ada burung Phoenix api kecil dan naga petir beterbangan. Ini adalah semangat pohon dewa sesat serta aura surga dan guntur kesengsaraan surgawi dalam tubuh Lin Ming. Karena semakin banyak hukum muncul seperti gelombang yang tumpang tindih, momentum kekuatan jiwa Lin Ming mulai meningkat tanpa akhir. Saat penguasa kuno yang mengancam itu bergegas maju, kekosongan itu terbelah menjadi 2 dan 2 bintang yang sangat besar muncul. Sebuah istana berkilauan di atas masing-masing bintang, memancarkan kekuatan mistis. Ini adalah istana Dao Kuil Ungu dan istana Dao Retribusi Surgawi yang telah ditembus Lin Ming. Kedua istana Dao ini, meskipun tidak dapat terwujud di dunia luar, mereka selalu ada di lautan kesadaran Lin Ming, memancarkan aura Dao surgawi yang luas. Dalam tabrakan kekuatan jiwa semacam ini, fungsi kedua istana Dao untuk memperkuat tubuh Lin Ming tidak berguna sama sekali. Namun, kedua istana Dao ini mewakili hukum Dao surgawi dan lebih dari cukup untuk melawan sisa kebencian para penguasa kuno ini. Bang, bang, kedua bintang raksasa itu memancarkan cahaya bintang yang tak ada habisnya, membawa serta 2 istana Dao saat mereka runtuh. 2 naga hitam seperti pegunungan bergegas menuju tubuh Lin Ming yang terbentuk dari kekuatan jiwa, tetapi dihancurkan oleh 2 istana Dao ini. Bang! Kedua bintang itu jatuh ke bumi bersama dengan hancurnya tubuh naga hitam itu. Seberapa besar dampak kekuatan jiwa ini? Bahkan puluhan penguasa kuno, yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang dipenuhi kebencian, terkena gelombang kejut tersebut. Seluruh dunia mulai runtuh. Dunia berubah. Lin Ming merasakan gelombang kekuatan jiwa yang tak ada habisnya membengkak ke arahnya dari segala arah, memasuki tubuhnya. Lautan keemasan jatuh di bawahnya. Mereka tiba-tiba tiba di lautan kesadarannya. Pertarungan kekuatan jiwa sangat berisiko, dan juga sangat aneh. Setelah tiba di lautan kesadarannya sendiri, pikiran Lin Ming bergerak. Tubuhnya mulai tumbuh, kepalanya mencapai lebih tinggi dari awan saat ia menjadi lebih besar dari sisa jiwa penguasa kuno ini. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang salah satu penguasa kuno. Pohon dewa sesat di belakang Lin Ming juga mulai bergerak. Setiap cabang memancarkan hukum aneh yang mengalir ke dalam kehampaan, menyapu para penguasa kuno itu. Api kesengsaraan surgawi yang tak terbatas menyembur ke angkasa, diikuti oleh miniatur naga petir yang terjalin bersama, membentuk api petir mistik di angkasa. Pada saat itu, kekuatan jiwa Lin Ming melonjak. Dia mulai melibatkan kelompok penguasa kuno dalam huru-hara yang brutal, tanpa ampun menyerang mereka. Bab 1736, Avatar kedua. Tenggelam dalam dunia kesadaran, terlibat dalam pertempuran dengan sisa jiwa ras kuno, Lin Ming tetap tak bergerak di tempatnya. Seperti ini, sebulan telah berlalu. Melalui pembantaian tanpa akhir, wajah Lin Ming sering berubah menjadi putih dan berkali-kali darah merembes keluar dari lubang hidung dan telinganya. Setiap kali ini terjadi, cahaya biru akan menyala dalam dunia kesadaran Lin Ming, memotong semua seperti pedang ilahi. Ini adalah kesuksesan besar semangat pertempuran jiwa biru Lin Ming.
Ya, perang yang berkepanjangan menjadi semakin sengit, semakin brutal. Sejumlah besar jiwa sisa kuno ditebang dan dibunuh oleh semangat pertempuran jiwa biru Lin Ming. Kebencian masing-masing penguasa kuno dipisahkan oleh kekuatan jiwa Lin Ming. Namun, sisa kebencian ini sangat kuat, bahkan jika mereka diiris menjadi dua, mereka masih bisa menjahit kembali dan bergegas ke Lin Ming. Di udara, naga hitam yang berbahaya terbang ke sana kemari, tubuh mereka yang seperti pegunungan menghantam pohon dewa sesat. Cabang-cabang menjerat naga hitam raksasa, menarik mereka masuk. Jika itu bukan naga hitam yang dicabik-cabik oleh kekuatan jiwa hitam pekat, maka itu adalah cabang dan dedaunan yang dikunyah. Api kesusahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan guntur kesusahan surgawi bertabrakan, memusnahkan musuh dan menghilang. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, darah tidak lagi menetes dari hidung dan sudut mulut Lin Ming. Kecemerlangan murni di matanya menjadi semakin cerah. Pada hari ini, Lin Ming tiba-tiba meraung keras. Tubuhnya yang seperti patung mengeluarkan gas hitam pekat. Gas hitam ini keluar dari setiap pori-pori tubuhnya dan mulai hancur dalam kehampaan. Saat dihancurkan, terdengar tangisan duka yang memilukan. Tubuh Raja Iblis di depannya, terbentuk dari jiwa yang dipenuhi kebencian, mulai hancur. Dalam murid Lin Ming yang awalnya tidak bergerak, kilatan petir ungu bersinar sekali lagi. Roh pertempuran jiwa biru yang menyelidiki avatar jiwa dewa mulai berjuang lagi, disertai dengan amukan api kesusahan surgawi dan guntur kesusahan surgawi yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, kebencian yang sangat mengerikan mulai muncul dari kabut hitam di sekitar avatar jiwa dewa. Kebencian ini seperti naga beracun, menerobos lautan kesadaran Lin Ming dan membuat hatinya dingin. Dalam kekacauan besar ini, sosok kabut hitam muncul. Itu menembakkan untaian kekuatan jiwa yang seperti ular, menyerang Lin Ming. Avatar jiwa dewa ini juga memiliki kebijaksanaannya sendiri. Setelah menemukan ini, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia bahkan dengan kuat menghancurkan sisa-sisa kebencian dari penguasa ilahi kuno, jadi mengapa dia takut pada kebijaksanaan spiritual kecil dari avatar jiwa ilahi ini? Dengan teriakan nyaring, pedang guntur dan api yang menakutkan keluar dari matanya, membelah kehampaan dan mengiris kekuatan jiwa musuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tangisan kesakitan bergema dari avatar jiwa dewa. Kemudian, perlawanan terakhirnya lenyap. Seluruh tubuh Lin Ming seperti bola meriam saat meluncur ke avatar jiwa ilahi. Dia hanya merasakan dengungan di benaknya ketika kekuatan jiwa gelap menyebar ke seluruh lautan kesadarannya. Kekuatan jiwa ini berkilauan, memancarkan tekanan tak berujung dari seorang raja. Ada banyak sekali tanda mistis yang tertinggal dari zaman kuno. Mereka tersembunyi dalam kekuatan jiwa yang gelap gulita, memancarkan kekuatan tak terbatas yang mengejutkan hati. Di dalam lautan kesadarannya, roh hidupnya mulai membuat avatar yang menyerupai Lin Ming yang telanjang bulat, ini adalah avatar roh hidupnya. Saat avatar roh kehidupan ini muncul, segala macam kekuatan aneh dan misterius keluar dari tubuhnya. Avatar roh kehidupan ini bangkit dari tanah dan kemudian bergegas menuju avatar jiwa dewa, tenggelam ke dalamnya. Tidak diketahui berapa banyak jiwa raja kuno yang telah digunakan untuk membuat avatar jiwa dewa ini, tapi yang pasti jumlahnya luar biasa banyak. Jika Lin Ming ingin menggabungkan kekuatan jiwa vitalnya ke dalamnya, pasti akan sangat sulit. Di luar dunia nyata, Lin Ming jatuh ke dalam kondisi membatu sekali lagi. Setiap pori-pori tubuhnya mulai mengeluarkan busur cahaya hitam. Di dalam pupilnya, miliaran rune kuno muncul, berkumpul dan menghilang, secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya mulai dari daging hingga tulangnya hingga bahkan jiwa ilahinya. Proses ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Perlahan, Lin Ming membuka matanya. Di tempat murid-muridnya berada, dua pusaran hitam pekat berputar dengan kekuatan jiwa. Cahaya hitam yang megah keluar dari setiap inci tubuhnya, berkelok-kelok di sekujur tubuhnya seperti naga yang berkeliaran. Di ruang depannya, cahaya hitam berkumpul hingga akhirnya seluruh cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Perlahan, seseorang muncul di depan Lin Ming. Tubuh sosok ini hitam seperti tinta dan senyum serta wajah mereka persis sama dengan Lin Ming. Namun, wajah Lin Ming yang gelap gulita ini redup dan buram seperti permukaan danau yang beriak, itu bukan pemandangan yang jelas. Saat Lin Ming hitam ini mengangkat tangannya, kekuatan jiwa besar yang padat muncul di sekelilingnya. Kekuatan mistik keluar dari tubuhnya. Tubuh Lin Ming hitam ini sebenarnya memancarkan aura jahat yang pekat. Avatar pertama Lin Ming adalah Essence Spirit Embryo Stone. Vitalitas darahnya sangat kuat, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Tapi avatar kedua ini adalah Soul Springs Divine Embryo. Tubuhnya dipenuhi energi iblis seperti iblis kuno yang ganas. Matanya gelap seperti jurang, seolah menyerap semua cahaya yang dipantulkan di dalamnya. Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak memadai melihat ke dalam mata embrio ilahi mata air jiwa ini, mereka akan merasakan jiwa mereka jatuh ke dalam ilusi, seolah-olah mereka terjebak dalam jurang yang tak berujung. Saya akhirnya berhasil. Lin Ming menghela nafas panjang. Dengan membagi sebagian dari roh hidupnya sebagai fondasi, menyerap kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh raja-raja kuno, serta menggunakan formasi susunan penjara yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, dia telah mampu membentuk avatar jiwa dewanya. Karena esensi roh kehidupannya tertinggal di dalam avatar jiwa ilahi, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan avatar jiwa ilahi itu sedalam dan seluas laut, itu adalah kekuatan yang benar-benar hebat. Dengan pikiran,
Avatar jiwa dewa terbagi lagi dan lagi. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, akhirnya, 16 Lin Ming hitam muncul, semuanya persis sama. Avatar jiwa ilahi tidak memiliki tubuh substansial yang sebenarnya sehingga mungkin bagi Lin Ming untuk memisahkannya. Namun, setiap salinan hanya memiliki 1/16 kekuatan aslinya. Lin Ming sangat gembira. Selama avatar jiwa dewa ini ada, bahkan jika roh kehidupannya sendiri telah menerima kerusakan parah, dia masih bisa menyerap kekuatan avatar jiwa dewanya untuk beregenerasi dengan cepat. Dalam pertarungan, saat menghadapi spiritas, ini akan menjadi kemampuan yang sangat berguna. Harus diketahui bahwa secara umum, kekuatan jiwa seseorang jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan tubuh fisik. Ketika tubuh seseorang terluka, selama sumber esensinya tidak rusak maka mereka dapat pulih dengan cepat. Tetapi jika seseorang kehilangan kekuatan jiwanya, mereka hanya bisa mempraktikkan metode kultivasi seperti yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Mist dan perlahan pulih. Sekarang, dia memiliki avatar jiwa ilahi yang memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar. Di masa depan, dia bahkan bisa secara bertahap memperluas kekuatan avatar jiwa dewa. Secara teori, semakin kuat avatar jiwa dewa, semakin sering ia dapat membelah diri. Dengan pemikiran lain, semua avatar jiwa ilahi ini bergegas ke tubuh Lin Ming. Engah, saat avatar jiwa ilahi ini melesat ke arahnya, salah satu dari mereka memegang tombak yang dipenuhi aura Raja Kuno, tak terbatas seperti naga, saat ia melompat kembali ke Lin Ming. Hal ini menyebabkan Lin Ming pucat, tubuhnya sedikit menggigil. Meski ada sedikit rasa sakit, dia tetap memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Baru saja, dia menggunakan avatar jiwa dewa ini sebagai senjata untuk menyerang jiwanya sendiri. Dia ingin menguji kekuatan serangan dari avatar jiwa dewa dan hasilnya membuatnya terkejut. Kekuatan jiwanya sudah kuat tetapi avatar jiwa ilahi ini masih mampu menembus pertahanannya. Meski begitu, karena jiwa mereka berasal dari sumber yang sama, tidak ada luka yang nyata. Dalam serangan tadi, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa masih ada beberapa anomali yang tersisa di avatar jiwa dewa. Sebagian kecil dari sisa jiwa penguasa kuno masih ada di dalam. Perlu waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Untuk benar-benar menguasai avatar jiwa ilahi ini, diperlukan waktu untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Setelah mendapatkan avatar jiwa dewa, kabut hitam kekuatan jiwa di peti mati perunggu kuno mulai menghilang. Di sekeliling, seluruh dunia berada dalam keheningan yang mematikan. Lin Ming tidak terburu-buru untuk pergi. Matanya tertuju pada buku perunggu kuno seperti gunung di depannya. Seng Mei berkata bahwa uji coba terakhir ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Terkadang, wajar jika seseorang terdampar di suatu level. Namun, dalam 5 tahun, pintu keluar dari uji coba terakhir akan terbuka dan semua penantang uji coba akan diusir secara paksa. Sutra Asura Jilid 2 ini sangat luas dan tidak dapat dipahami, penuh dengan variasi misteri halus yang tak ada habisnya, karena saya tidak dapat mengungkapkannya dan masih ada waktu hingga batas waktu 5 tahun untuk meninggalkan sidang terakhir, sebaiknya saya tetap di sini untuk memahami lebih lanjut Asura Sutra. Ini adalah kesempatan keberuntunganku yang besar, aku harus memahaminya sebanyak mungkin karena aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk melihatnya setelah aku pergi. Merasakan aura tak terbatas yang memancar dari buku perunggu kuno, Lin Ming dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak bisa membawa Asura Sutra bersamanya dan karena itu jumlah yang bisa dia pelajari terbatas. Ketika berbicara tentang Asura Sutra yang merupakan warisan guru Jalan Asura, dia tidak berani mengendur sama sekali. Bab 1737, 3 tahun. Lin Ming sudah memutuskan rencananya. Sampai waktu ujian terakhir berakhir, dia akan tetap berada di tingkat ke-6 dan mempelajari Sutra Asura. Bagaimanapun, ini adalah ruang hadiah tingkat ke-6. Tidak peduli siapa yang berada di level ke-6, mereka akan memiliki peluang keberuntungannya sendiri. Lin Ming tidak akan dapat menemukan Xiao Moxian untuk beberapa waktu dan dia juga tidak mengkhawatirkannya karena tingkat ke-6 tidak memiliki bahaya apapun. Adapun tingkat ke-7, jika dia tidak bisa pergi ke sana maka itu pasti mustahil bagi orang lain. Lin Ming memusatkan seluruh perhatiannya pada buku perunggu kuno. Saat pikirannya bergerak, seluruh tubuhnya melayang hingga dia hanya berjarak 10 kaki dari buku perunggu itu. Dia bisa merasakan aura jiwa yang kuat terpancar dari kata-katanya. Saat pikirannya tenggelam dalam Sutra Asura, Lin Ming bisa merasakan kata-kata yang dipenuhi dengan energi iblis yang kental mengalir ke arahnya, seolah-olah setiap kata adalah dewa iblis yang mengesankan. Tampaknya karena dia telah menyempurnakan avatar keduanya, ketika Lin Ming melihat-lihat buku perunggu kuno itu lagi, dia tampaknya memiliki lebih banyak wawasan ke dalamnya. Di dalam lautan kesadarannya, dunia bergetar seolah dewa iblis raksasa telah muncul. Langit bergolak ketika segala macam rune mistis membentuk garis hukum di sekitar dewa iblis ilusi ini. Kemudian, pedang emas raksasa muncul, membelah energi iblis yang meluncur dari hantu iblis ini. Seperti ini, Lin Ming melayang di depan buku perunggu kuno. Setiap kali dia melihat sebuah kata, dia harus menekan kekuatan jiwa yang memancar darinya, dan kemudian dengan hati-hati merenungkan makna sebenarnya yang tak ada habisnya yang terkandung di dalamnya. Tahun-tahun berlalu tanpa terasa waktu. Berdasarkan kata-kata di buku perunggu kuno, setiap aura jiwa ilahi secara bertahap ditekan oleh Lin Ming. Setiap karakter hitam pekat membentuk bintang yang melayang tinggi di atas lautan kesadarannya. Pada akhirnya, kekuatan jiwa yang berkilauan di atas buku perunggu kuno itu berubah suram. Seluruh volume kedua Asura Sutra muncul di lautan kesadaran Lin Ming.
Jilid kedua ini berbicara tentang menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang. Dibandingkan dengan metode budidaya kekuatan jiwa yang diturunkan oleh Empyrean Divine Mist, metode ini mengandung misteri yang jauh lebih unik dan tidak dapat dipahami. Lin Ming telah dengan tekun mengolah volume pertama Sutra Asura dan telah membentuk landasan dengan melakukan hal itu. Sekarang, 2 kali lebih mudah baginya untuk mengolah jilid kedua sambil menghabiskan separuh usahanya. Arti sebenarnya dari setiap kata, setiap garis hukum rune, semuanya menari-nari di udara, memungkinkan dia untuk secara bertahap memahami esensi dari misteri mereka. Perlahan, setiap kata misterius dari Asura Sutra volume 2 terpesona dengan kekuatan jiwa yang aneh saat mereka perlahan menari di sekitar Lin Ming. Pikiran Lin Ming tenggelam dalam teks yang tak terbatas. Dia sama sekali tidak merasakan berlalunya waktu. Pada saat yang sama, di ruang lain dalam tingkat ke-6. Teratai api hitam pekat bermekaran. Teratai api itu memiliki lebar dan panjang 1000 kaki dan menembakkan api yang berkobar langsung ke langit. Seluruh ruang dalam jarak 100 mil dipenuhi dengan energi api destruktif yang sangat besar. Dan di tengah teratai hitam, seluruh tubuh Xiao Moxian melayang telanjang. Rambut hitamnya tergerai di tubuhnya seperti air terjun bertinta, dengan lembut menutupi sosok sempurnanya. Di sela-sela alisnya, ada roh api kecil yang tampak seolah-olah mencairkan kekosongan di sekitarnya. Roh api kecil ini hancur karena terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Xiao Moxian. Roh api kecil itu adalah roh Inferno yang abadi. Seberapa mengerikankah Inferno yang abadi? Bahkan bagian kecil dari rohnya ini memakan waktu lebih dari 1 tahun bagi Xiao Moxian sebelum dia mampu beradaptasi dan mulai menelannya. Saat roh kehidupan ini menyatu ke dalam tubuh Xiao Moxian, tanda yang melambangkan sumber api mulai muncul di kulitnya seperti segel kutukan. Perlahan, seluruh tubuhnya mulai memancarkan sinar hitam pekat. Bulu-bulu beriak yang mengandung aura dao besar mulai keluar dari tubuhnya. Bulu hitam ini bersinar dengan tanda api mistis. Mereka mulai membungkus Xiao Moxian saat dia perlahan-lahan menyerap semangat hidup Inferno yang tak mati. Seiring waktu, telur berwarna gelap dan besar muncul di kehampaan, memancarkan kekuatan api yang sangat besar. Xiao Moxian sangat dekat dengan nirwana ketiganya. Ada jalan panjang yang memisahkan nirwana kedua dan ketiga. Tentu saja, karena dia baru saja menyelesaikan nirwana keduanya belum lama ini, mustahil untuk menyelesaikan semuanya sekaligus tanpa menumpuk seiring berjalannya waktu. Sebelum nirwana ketiganya, dia harus mendapatkan dukungan dari hukum dao besar nirwana Phoenix, dan kemudian menyatukan semangat hidup Inferno yang tak mati dengan miliknya, memusatkannya bersama-sama. Kemudian, melalui perjuangan tanpa akhir, dia dapat menguasai kekuatan api secara menyeluruh dan membiarkan semuanya menjadi bagian dari dirinya. Sedangkan di ruang lain di tingkat ke-6, peristiwa serupa juga terjadi. Namun, berbeda dengan lautan api pijar yang dimandikan Xiao Moxian, di ruang ini seluruh bumi telah membeku hingga titik ekstrim yang paling parah selama ribuan mil. Permaisuri jiwa Seng Mei juga telanjang, seluruh tubuhnya terbungkus es biru tua yang membekukan. Tubuh indahnya meringkuk seperti bayi, lengannya melingkari lutut dan kedua matanya tertutup rapat. Karena pembiasan cahaya, mustahil untuk melihat lekuk tubuhnya yang indah menembus es. Gelombang besar kekuatan es, sumber hukum es yang berkilauan, semuanya berkumpul di sekitar tubuh Seng Mei dalam gelombang yang mengalir. Di antara alis Seng Mei, tanda es Phoenix kecil muncul, bersinar dengan sumber kekuatan es terbesar, bergema dan beresonansi dengan tubuh Seng Mei. Tanda es Phoenix ini adalah tanda roh yang tersisa setelah Seng Mei sepenuhnya menyempurnakan semangat es kutub yang abadi. Aliran kecil esensi darah hitam terpancar dari kulit putih salju Seng Mei, memancarkan kekuatan mengerikan seolah-olah bintang menghilang. Saat ia menghilang, bahkan ruang itu sendiri tampak terhimpit dan dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, Seng Mei mencapai kesempurnaan reinkarnasi ke-6-nya. Ketika dia memasuki level ke-6, dia sudah memiliki akumulasi besar-besaran dan latar belakang yang tidak terduga. Sekarang, dengan semangat es kutub abadi yang diberikan Lin Ming padanya, ini memberinya kepercayaan diri lebih untuk mencapai kesempurnaan reinkarnasi ke-6-nya. Jadi, di tingkat ke-6 yang sangat aman ini, Seng Mei telah memilih untuk mendorong dirinya menuju kesempurnaan revolusi ke-6, meningkatkan kekuatan tubuh dan kekuatan jiwanya ke puncak reinkarnasi ke-6. Selama dia menyelesaikan semua ini, dia akhirnya bisa mulai mempersiapkan reinkarnasi ke-7 dengan sepenuh hati. Dalam seni reinkarnasi agung, revolusi ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah yang paling sulit. Bahkan Seng Mei masih kurang percaya diri menghadapi 3 revolusi terakhir. Dia tidak takut bahwa dia tidak dapat menyelesaikan 3 reinkarnasi terakhir, tetapi takut akumulasinya akan berkurang, menyebabkan reinkarnasinya tidak mencapai kesempurnaan. Jika ini terjadi, hal ini akan memberikan pengaruh negatif permanen pada jalur seni bela dirinya dan membatasi pencapaiannya di masa depan. Tapi, dengan semangat es kutub abadi, ini membuat Seng Mei lebih percaya diri. Tanpa 3 giok kaisar, tidak ada yang bisa membuka uji coba terakhir tingkat ke-7. Level ke-7 kemungkinan juga merupakan level terakhir. Ketika Fanny Fafa dan yang lainnya memasuki ruang tingkat ke-6, mereka semua mencoba mencari jalan ke tingkat ke-7. Tapi, semuanya gagal. Jadi, dengan suara bulat, mereka semua memutuskan untuk tetap berada di tingkat ke-6 dan mencerna hasil panen besar-besaran yang telah mereka peroleh. Namun, dibandingkan dengan Lin Ming, Xiao Moxian, dan Seng Mei, hasil panen mereka jauh lebih sedikit.
Persentase penyelesaian pada awal tahun 70-an jauh berbeda dengan persentase penyelesaian pada tahun 80-an dan rendah pada tahun 90-an. Apa yang diperoleh Fanny Fafa, Mo Brightmoon, dan yang lainnya adalah metode penanaman hukum 33 langit yang sangat cocok untuk mereka. Waktu berlalu dan tahun ketiga tiba. Sudah hampir waktunya untuk akhir sidang terakhir. Lin Ming melayang di depan buku perunggu kuno, tenggelam dalam meditasi. Kekuatan jiwa gelap gulita di sekelilingnya menjadi semakin terang dan buram. Dalam benaknya, kata-kata Asura Sutra jilid kedua berkilauan seperti bintang hitam. Sutra Asura adalah intisari seni bela diri yang diperoleh Master Jalan Asura sepanjang hidupnya, dan karenanya penuh dengan rahasia yang tak terbatas. Meskipun Lin Ming telah membaca dan memahami sebanyak yang dia bisa, yang dia pahami hanyalah bagian yang sangat kecil. Dia tidak mampu memahami mayoritas, dia akan membutuhkan waktu untuk mempelajarinya secara perlahan dan menyeluruh. Namun, bagian dari Sutra Asura yang tidak dia pahami semuanya dicatat secara paksa di lautan kesadarannya dengan kekuatan jiwa, dia tidak akan melupakan mereka. Ketika kata terakhir dari Asura Sutra volume 2 terekam di benaknya, Lin Ming perlahan membuka matanya. Dengan jentikan ringan lengan bajunya, cahaya hitam keluar dari dirinya. Pada saat ini, mata Lin Ming tampak sangat cerah. Sepertinya, sudah hampir waktunya untuk pergi. Lin Ming menyadari, setelah dengan sepenuh hati mengolah Asura Sutra Jilid 2 selama lebih dari 2 tahun, dia perlahan-lahan menyadari bahwa jauh lebih mudah baginya untuk memahami hukum Asura Surgawi Dao dalam ujian terakhir, seolah-olah semuanya selaras sempurna dengan dirinya sendiri. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ruang ini memancarkan kekuatan mistik yang menolaknya. Setelah kekuatan mistik ini berkumpul ke titik tertentu, itu akan langsung memindahkannya keluar. Dengan kata lain, waktu berakhirnya sidang terakhir semakin dekat. Bab 1738, Hadiah Terakhir. Seiring berjalannya waktu, Lin Ming bisa merasakan kekuatan memukul mundur Asura Surgawi Dao menjadi semakin kuat. Pada tingkat akumulasi kekuatan ini, Lin Ming menduga dia akan dikirim keluar dari sidang terakhir dalam waktu sekitar 1 hari. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Xianer dan Mo Brightmoon, Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya. Di level ke-6, setiap orang pasti memiliki peluang keberuntungannya masing-masing. Dia tidak tahu apa yang diperoleh Xiao Moxian di sini atau seberapa besar kekuatannya meningkat. Saat kekuatan ruang mulai terbentuk dan pintu keluar dari persidangan terakhir akan segera dibuka, Lin Ming melihat bahwa di depan buku perunggu kuno, garis-garis hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, secara bertahap membentuk diagram susunan persegi. Diagram susunan persegi ini mirip dengan roda miriat Demon Karmik tetapi ada banyak hal lain yang disertakan. Di dalamnya berkilauan garis-garis megah dan fantastik yang tak terhitung jumlahnya serta banyak kristal es. Meskipun garis-garis ini tampak padat dan sangat rumit, Lin Ming bisa melihat banyak petunjuk hanya dengan sekali pandang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Garis-garis ini mirip dengan garis hukum Asura Surgawi Dao yang muncul saat menggambar simbol rahasia dewa. Melihat lebih hati-hati, keheranan di mata Lin Ming menjadi semakin cerah. Diagram susunan ini bukan hanya roda segudang karma iblis, tetapi diagram susunan yang terbentuk dari penyatuan ketiga jilid Sutra Asura. Terlebih lagi, garis-garis indah ini mirip dengan yang muncul saat aku menggambar simbol rahasia dewa. Jika dia hanya seorang master rahasia dewa maka dia mungkin bingung melihat garis kristal ini. Bagaimanapun, garis-garis ini tampak sangat berantakan, dan selain melihat beberapa sosok yang mempesona, semuanya tampak aneh. Tapi pemahaman Lin Ming tentang hukum Asura Surgawi Dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia dengan cepat melihat garis-garis kristal yang kacau ini dan mampu membongkar proses penyempurnaan simbol rahasia ilahi yang sangat kuat. Dengan bagaimana setiap garis saling tumpang tindih dan berpotongan, mereka mampu menghasilkan triliunan perubahan geometri. Selain merupakan bahan yang belum dimurnikan menjadi simbol rahasia dewa, garis penyempurnaan simbol rahasia dewa yang terekam pada kristal es ini bisa disebut sempurna. Kristal es ini pasti merupakan kebijaksanaan simbol rahasia dewa dalam bentuk kristal yang disempurnakan secara pribadi oleh Master Jalan Asura di masa lalu. Menyadari hal ini, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di benak Lin Ming. 10 dari 9, angka puncak, mungkin mewarisi diagram arai surgawi Asura. Diagram susunan ini terbentuk dari 3 kekuatan yaitu energi nenek moyang, energi asal-usul, dan sumber roh. Ambil diagram arai surgawi Asura dan gabungkan ke dalam daging dan darah, tumbuhkan mikrokosmos jalan Asura di dalam tubuh. Sunder Dao Agung dari 33 surga dan jelajahi 33 surga dengan hukum Asura Surgawi Dao tanpa hambatan. Saat informasi ini mengalir ke pikiran Lin Ming, dia langsung gembira. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelah seseorang bisa mendapatkan persetujuan dari uji coba terakhir, hadiah terpenting yang bisa diperoleh penantang uji coba adalah kemampuan untuk membawa hukum Asura Surgawi Dao kembali bersama mereka ke 33 surga. Jika diagram arai surgawi Asura ini terkubur di dalam tubuh, itu sama saja dengan memiliki dunia jalan Asura mini di dalam diri seseorang. Dia akan dapat menggunakan kekuatan hukum Asura Surgawi Dao, dan bahkan banyak hukum dalam simbol rahasia dewa dapat digunakan di 33 surga. Seni rahasia dewa berbeda dari teknik prasasti 33 surga. Perbedaannya terletak pada perpaduan hukum Asura Surgawi Dao dan rune dewa dalam simbol prasasti itu sendiri.
Alasan mengapa seni rahasia dewa tidak berguna di luar dunia jalan Asura adalah karena Dao Agung 33 surga mendorong mundur dan menolak hukum Dao Surgawi Asura. Secara umum, seorang seniman bela diri tidak akan memiliki kemampuan luar biasa dari Master Jalan Asura untuk menentang kehendak langit dan membangun Dao Surgawi mereka sendiri. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan hukum Asura. Tapi dengan diagram arai surgawi Asura ini, Lin Ming tidak perlu takut dengan Dao besar 33 surga. Menyadari hal ini, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya berkelebat ketika dia bergegas ke tengah Asura Heavenly Arai Diagram. Saat Lin Ming bergegas masuk, rune tak berujung dari formasi arai menyapu ke arahnya seperti pusaran air, tenggelam ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyusut di dalam dirinya sampai mereka benar-benar menyatu ke dalam tubuh dan esensi darahnya. Diagram susunan dibentuk dari sumber kekuatan esensi, energi, dan ilahi yang sangat padat. Dampak dari fusi ini sungguh mencengangkan. Rasanya seperti banyak bintang yang menerobos ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuh Lin Ming telah ditempa sampai tingkat yang luar biasa, hal itu masih menyebabkan vitalitas darahnya jatuh dan bergolak. 2 jam kemudian, Lin Ming perlahan-lahan menyerap semua hukum. Di dalam dunia batinnya, Asura Heavenly Arai Diagram telah terbentuk, perlahan-lahan berputar. Lingkaran, rune memancarkan kekuatan sumber mistik alam semesta, membanjiri dunia batin Lin Ming. Karena itu, bahkan batas-batas dunia batinnya pun mulai berkembang dan meluas keluar. Pada saat itu, Lin Ming merasakan budidayanya hampir mencapai alam dewa suci. Selama dia mau, dia bisa menerobos kapan saja. Dan pada saat ini, diagram arai surgawi Asura yang lengkap berakar di tubuh Lin Ming, sepenuhnya menyatu dengan daging dan darahnya, menjadi bagian dari dirinya. Kekuatan besar hukum Asura Dao dalam ujian terakhir melonjak, menderu ke dunia luar. Jalan Asura dalam, Laut Asura. Di Laut Asura yang luas, ombak menghempas di awan berasap, tak terbatas dan tanpa akhir. Beberapa orang pernah mencoba menemukan ujung Laut Asura, namun meskipun mereka menaiki kapal roh berkualitas tinggi dan melaju ke kedalaman Laut Asura, mereka tetap tidak dapat menemukan batasnya. Sedangkan untuk mencoba menggunakan pergeseran kehampaan yang besar untuk menempuh jarak yang jauh, perjalanan semacam ini akan menyebabkan seseorang mudah tersesat dalam fluktuasi ruang dan waktu yang kacau, dan tidak dapat menemukan jalan keluar setelahnya. Sepertinya Laut Asura sendiri melambangkan akhir dari dunia jalan Asura. Dan tujuan ini kabur karena kekuatan ruang yang kacau. Ruangan di sini berbahaya dan penuh dengan bahaya yang kejam, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar sampai pada akhirnya. Laut Asura tidak hanya luasnya tak terhingga, namun kedalamannya juga tak terkira. Bahkan sebuah bintang pun bisa tenggelam di perairannya yang luas. Di bawah permukaan, hiduplah binatang laut purba, berukuran mendekati kolosal dan sangat besar. Di antara binatang laut ini, bahkan ada banyak makhluk tingkat dewa binatang. Meskipun konon ada banyak harta karun terpendam di Laut Asura, karena airnya terlalu dalam dan terlalu banyak bahaya, hampir mustahil untuk menemukannya, seseorang hanya akan menemukan keadaan darurat yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang datang ke Laut Asura. Namun pada hari ini, jauh di dalam Laut Asura, ada lebih dari 100.000 orang berkumpul. Orang-orang ini adalah individu luar biasa dari pengaruh berbeda. Ada para tetua tertinggi senior dan juga elit muda yang luar biasa. Semuanya melayang di atas perairan laut dengan momentum yang luar biasa, banyak dari mereka menaiki perahu roh dan kapal roh yang mewah. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Alasannya adalah baru-baru ini di langit di atas Laut Asura, badai luar angkasa terus-menerus terjadi seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, ini berarti pintu keluar menuju uji coba terakhir jalan Asura akhirnya akan dibuka. Uji coba terakhir yang telah berlangsung selama beberapa tahun akhirnya berakhir. Bagi banyak pengaruh di jalan Asura, ini adalah peristiwa yang sangat penting. Jika ada pengaruh yang mengutus murid-muridnya untuk menghadiri sidang terakhir, tidak perlu disebutkan betapa pentingnya pembukaan pintu keluar sidang terakhir bagi mereka. Bahkan pengaruh yang tidak mengirim murid untuk berpartisipasi masih datang ke Laut Asura untuk melihat hasil apa yang didapat orang lain. Mereka semua ingin melihat seperti apa persentase penyelesaian para jenius lain dari pengaruh besar. Persentase penyelesaian ini akan mencerminkan pencapaian masa depan yang dapat dicapai oleh seniman bela diri. Jika ada sekte yang memiliki penantang uji coba yang mencapai 77–78%, ini berarti bahwa di masa depan mereka akan mencapai ranah Empyrean setengah langkah, dan bahkan ada kemungkinan besar mereka akan menjadi seorang Empyrean. Kelahiran seorang Empyrean. Dalam pengaruh tingkat Empyrean, tidak perlu disebutkan betapa pentingnya hal ini. Mereka tanpa ragu akan menghabiskan segala sumber daya yang ada untuk mengejar tujuan tersebut. Sebenarnya, kelahiran seorang Empyrean adalah peristiwa yang patut dirayakan secara besar-besaran bahkan dalam pengaruh tingkat divinity sejati, yang mengundang para pahlawan dari seluruh dunia. Misalnya, kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Jika seseorang mengabaikan jiwa kaisar kekosongan ilahi, maka kerajaan kekosongan ilahi hanya memiliki 7 orang Empyrean. Jadi, pengaruh apapun yang dapat menghasilkan penantang uji coba dengan penyelesaian 77–78% pasti akan menarik perhatian yang sangat besar. Sedangkan untuk persentase penyelesaian sebesar 79, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Karakter seperti itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi seorang Empyrean dan bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik di antara para Empyrean.
Satu langkah lebih tinggi dari itu adalah penyelesaian 80%. Itu adalah skor yang mistis. Meskipun hanya ada 1% antara 80% dan 79%, kebenarannya adalah sejauh langit dan bumi. Dalam 100 juta tahun terakhir, ada beberapa orang yang muncul dengan skor ini, dan hampir semuanya telah menjadi Empyrean, dan banyak di antaranya hampir menjadi dewa sejati. Namun, tidak ada pengaruh yang berani mengharapkan persentase penyelesaian tersebut. Di babak uji coba terakhir ini, hanya Zheng Mei yang memiliki kesempatan untuk menjunjung legenda tersebut. Tapi, Zheng Mei adalah seseorang dari 33 surga dan tidak ada hubungannya dengan jalan Asura. Di Laut Asura, berbagai pengaruh besar mengatur dirinya sesuai dengan kekuatannya. Ada puluhan anjungan laut besar dan kecil. Platform pusat, kursi kehormatan, secara alami adalah milik Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi dan Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Pada saat ini, apakah itu Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi atau Kerajaan Ilahi Persatuan Surga, mereka berdua mempunyai murid inti yang menghadiri ujian terakhir. Putra mahkota ketiga Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi dan api besar Kerajaan Ilahi Persatuan Surga telah masuk, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi karakter yang paling cemerlang dan mempesona dalam ujian terakhir. Mereka juga telah bertaruh sebelumnya, menyebabkan semua orang semakin mengantisipasi konfrontasi mereka. Dalam arti tertentu, hasil uji coba terakhir juga merupakan persaingan antara masa depan Kerajaan Ilahi Persatuan Surga dan Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Kedua belah pihak sangat mementingkan sidang terakhir. Pemimpin kelompok tim Kerajaan Surga Persatuan Surga di sini adalah murid langsung dari Persatuan Surga Kaisar Ilahi, Pangeran Tinggi Bulu Putih, seorang Empyrean setengah langkah. Sedangkan untuk pihak Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi, tim mereka dipimpin oleh Sarjana Kekaisaran ketiga Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi, Sarjana Kekaisaran Sun. Dia juga seorang Empyrean setengah langkah. Kedua platform tempat kedua kekuatan besar ini berdiri berjarak kurang dari 200 kaki. Saat mereka saling melotot dari seberang lautan, mereka berdua berdiri dalam posisi yang sangat berlawanan. Pangeran Agung Bulu Putih dengan nyaman bersandar di singgasana kirinya, senyuman tersungging di wajahnya. Di satu sisi, seorang pelayan cantik sedang mengangkat layar untuknya dan di sisi lain, pelayan cantik lainnya sedang memberinya makan buah roh yang langka dan berharga. Pose semacam ini mirip dengan seorang kaisar dunia fana yang sedang bersenang-senang, dia terlihat sangat santai. Pangeran Agung Bulu Putih juga terlihat percaya diri. Dia memandang Imperial Scholar Sun, yang memiliki meja di sebelahnya dengan sebotol anggur perayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Cendekiawan Kekaisaran Sun, kamu bahkan sudah menyiapkan anggur perayaan. Sepertinya kamu sudah menyiapkannya untuk putra mahkota ketiga." Cendekiawan Kekaisaran Sun tampaknya telah berasumsi bahwa putra mahkota ketiga akan kembali dalam kejayaan, tetapi tampaknya Anda mempersiapkan perayaannya terlalu dini, Anda mungkin perlu berhati-hati agar tidak menamparkan diri sendiri secara tidak sengaja. Pangeran Tinggi Bulu Putih mengejek. Kerajaan Ilahi Persatuan Surga dan Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi keduanya merupakan pemimpin para Sein dan Spirita di Jalan Asura. Mereka berdua awalnya bermusuhan satu sama lain, dan sekarang mereka duduk berdekatan, wajar bagi mereka untuk terlibat adu mulut karena bosan. Bab 1739, pintu keluar terbuka. Menghadapi kata-kata mengejek Pangeran Tinggi Bulu Putih, cendekiawan Kekaisaran Sun terkekeh. Jari-jarinya secara berirama mengetuk sandaran tangan sambil dengan santai berkata, "Tidak perlu berbicara begitu sombong, kalau tidak, orang yang harus pergi karena malu mungkin adalah kamu. Apakah itu api besar dari Kerajaan Surga Persatuan Kerajaan Ilahi atau putra mahkota ketiga Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi? Keduanya merupakan salah satu murid muda yang paling menonjol di generasi mereka. Di masa depan, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang Empyrean. Dalam uji coba terakhir ini, kecuali anomali yang dikenal sebagai Zheng Mei, semuanya menjadi milik mereka. Entah itu Pangeran Agung Bulu Putih atau cendekiawan Kekaisaran Matahari, mereka berdua sangat percaya pada murid-murid pengaruh mereka." Hahaha, Pangeran Tinggi Bulu Putih tertawa. "Sangat bagus. Kalau begitu, mari kita lihat baik-baik apakah putra mahkota ketiga atau api besar memiliki persentase penyelesaian yang lebih tinggi. Namun, aku hanya takut kegembiraanmu akan berubah menjadi kesedihan. Jika ada sesuatu yang mungkin terjadi pada murid-muridmu yang berharga, hehe. Itulah yang saya peringatkan kepada Anda. Sejak zaman kuno, sudah biasa bagi murid puncak untuk binasa dalam ujian terakhir. Jika keponakan Big Flame dengan ceroboh mencoba memamerkan kekuatannya dan mengalami kecelakaan menimpanya, itu akan sangat disayangkan." Pertengkaran antara cendekiawan Kekaisaran Matahari dan Pangeran Agung Bulu Putih menjadi semakin kejam dan menyeramkan. Saat ini, angin dan awan mulai melonjak. Kekuatan luar angkasa dengan cepat berkumpul di atas laut. Pintu keluar sidang terakhir akan segera dibuka. Pikiran semua orang menegang. Adegan yang awalnya riuh tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang menunggu dengan konsentrasi penuh hingga jalur keluar terbuka. Dalam uji coba terakhir, kenyataannya ada lebih dari satu jalur keluar. Selain yang terbesar, ada banyak pintu keluar kecil dan penantang uji coba akan dipindahkan ke lokasi acak. Belum tentu benar mereka akan dipindahkan ke lokasi ini. Oleh karena itu, banyak orang telah menyiapkan jimat pemancar suara dan sinyal suara untuk memanggil murid-murid mereka sesegera mungkin. Ketika semua orang bersiap untuk menerima dan menyapa murid-murid mereka, pada saat ini, gelombang dahsyat terbentuk di atas laut. Dari cakrawala yang jauh, sebuah gunung emas yang megah terbang ke arah mereka, meledak dengan kilatan cahaya kemasan.
Gunung surgawi ini baru saja muncul di cakrawala tetapi dalam sekejap mata ia telah tiba di depan semua orang, seolah-olah muncul begitu saja. Gunung ini sangat tinggi, dan puncaknya terkubur jauh di dalam awan, tidak dapat dilihat. Kemanapun gunung itu pergi, gelombang besar akan muncul dan bumi akan berguncang. Gunung ilahi tanpa batas. Transportasi pribadi Kaisar Jiwa Divine Void. Kemunculan gunung ilahi tanpa batas saja tidak cukup mengejutkan. Ini karena jiwa Kaisar Kekosongan Ilahi tidak perlu berada di gunung ilahi tanpa batas, berkali-kali digunakan sebagai kapal roh. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ada tekanan yang sangat menakutkan yang memancar dari gunung ilahi tanpa batas, seolah-olah ada dewa spiritual di puncak gunung ilahi ini. Tekanan semacam ini membuat seseorang merasa kagum dari lubuk hatinya yang terdalam. Bahkan menyebabkan jiwa mereka menggigil. Dari jarak yang sangat jauh di atas gunung suci, keberadaan ini benar-benar dapat menyebabkan pikiran ratusan ribu lebih orang gemetar ketakutan, dan bahkan menyebabkan Raja Dunia gemetar. Ini adalah tekanan yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Jiwa Divine Void, dia datang ke sini secara pribadi. Ini hanya uji coba untuk junior, itu tidak cukup untuk membuatnya khawatir. Status seperti apa yang dimiliki Soul Emperor Divine Void? Tidak peduli betapa pentingnya ujian terakhirnya, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi tetap tidak datang untuk menyambut para murid. Di masa-masa biasa, hanya setengah langkah Empyrean yang akan dikirim untuk menangani masalah ini. Namun situasi saat ini berbeda dan itu karena permaisuri jiwa Seng Mei juga berpartisipasi dalam uji coba terakhir. Statusnya hampir setara dengan Soul Emperor Divine Void. Dan, faktor yang paling penting adalah bahwa Seng Mei adalah seorang wanita yang dikagumi oleh Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi dari lubuk hatinya yang terdalam. Seng Mei telah mengikuti uji coba terakhir selama beberapa tahun. Terlebih lagi, ujian terakhir ini sangat penting bagi Seng Mei dan menyangkut apakah reinkarnasi keenamnya akan mampu mencapai kesempurnaan atau tidak. Inilah mengapa Kaisar Jiwa Divine Void secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Kemunculan Soul Emperor Divine Void menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir menahan napas. Tidak ada yang berani berbicara sia-sia, mereka hanya diam-diam menunggu jalur keluar dari persidangan terakhir dibuka. Adapun gunung ilahi tanpa batas, tetap melayang dengan damai di atas kepala semua orang, menunggu pintu keluar terbuka. Beberapa jam berlalu, perlahan, awan merah muda berdebu membubung seperti asap, mengembun di langit di atas laut Asura. Energi asal mula langit dan bumi beraneka warna berkumpul dari segala arah, mengembun menjadi kabut tebal yang sangat indah. Ci. Dalam kabut ini, guntur dan api berkobar. Ombak liar menjadi semakin bergejolak. Pada saat ini, pusaran sepanjang 1000 mil mulai terbentuk. Saat pusaran ini muncul, energi asal langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin ganas. Sebuah gerbang luar angkasa besar muncul, seperti rahang binatang raksasa yang siap menelan dunia. Uji coba terakhir yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun akhirnya berakhir. Munculnya gerbang luar angkasa juga berarti bahwa penantang uji coba akan segera dikirim keluar. Kami akhirnya bisa mengetahui hasilnya. Saya bertanya-tanya berapa banyak penantang uji coba yang tewas kali ini, dan apa hasil dari mereka yang selamat. Yang pasti Seng Mei akan menjadi nomor 1, tapi saya tidak tahu apakah dia berhasil membuat rekor baru atau tidak. Dan, kita perlu mencari tahu apakah putra mahkota kekosongan ilahi atau api besar bekerja lebih baik. Semua orang mulai berdiskusi dengan liar. Bahkan Old Sue dan Old Su dari Divine Rune City ikut campur dalam kerumunan. Di usia tua mereka, peluang untuk membuat terobosan lain sangat kecil. Karena itu, mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bersenang-senang. Jika mereka tidak berjalan-jalan maka mereka akan mendirikan kiosnya. Adapun acara akbar seperti ini, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Selain itu, ada seorang junior yang mereka perhatikan secara khusus, yaitu Lin Ming. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan bocah nakal Lin Ming itu. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Dalam beberapa tahun terakhir dia memberi saya banyak kejutan menyenangkan dalam seni rahasia dewa untuk dinikmati mata saya, dan sekarang tiba-tiba dia menjadi seniman bela diri yang berbakat. Saya tidak tahu kapan dia berhasil mengumpulkan set rune dewa yang diperlukan untuk mendapatkan kualifikasi memasuki uji coba terakhir. Mari kita tunggu dan lihat. Meski aku belum pernah melihat bocah ini berkelahi sebelumnya, dia selalu berhasil mengejutkanku. Dalam hal pertarungan, dia pasti memiliki beberapa bakat. Saya tidak berpikir hasilnya akan buruk. Saat Sutua dan Suetua berbicara, seorang penantang percobaan telah muncul dari portal. Dia muncul beberapa ratus mil jauhnya dari kelompok itu, tetapi bagi para seniman bela diri ini, jarak ini bukanlah apa-apa. Dia segera diterima oleh orang-orang dari sektenya. Saat dia muncul, semakin banyak murid yang dikirim. Semuanya ditransmisikan dalam jangkauan puluhan ribu mil di Laut Asura. Setiap sekte menggunakan jimat transmisi suara unik mereka sendiri untuk memanggil murid-murid mereka. Berapa persentase penyelesaian Anda? Seberapa jauh kamu melangkah? Hadiah apa yang kamu peroleh? Ketika para penantang persidangan kembali menerima sambutan dari sekte mereka, mereka dengan cepat dihujani pertanyaan. Penantang uji coba dengan persentase penyelesaian tinggi tentu saja menjawab dengan bangga. Sedangkan bagi mereka yang persentase penyelesaiannya rendah, mereka menundukkan kepala dan menjawab karena malu. Banyak dari mereka yang mendapatkan hasil buruk dan mengundurkan diri dari uji coba terakhir di tengah jalan, terpaksa menunggu 3 tahun hingga mereka dikeluarkan dari uji coba terakhir.
Melihat semua penantang uji coba muncul berbondong-bondong, pangeran tertinggi bulu putih dari Kerajaan Surga Persatuan memiliki ekspresi percaya diri setiap saat. Pembantunya berdiri di sampingnya, memberinya makan buah roh yang sudah dikupas. Pada saat ini, dari samping Pangeran Agung Bulu Putih, seorang murid tiba-tiba berkata, "Pangeran Agung yang mulia, beberapa murid kami telah kembali." Oh, mata Pangeran Tinggi Bulu Putih berbinar. Memfokuskan matanya, dia bisa melihat bahwa di cakrawala jauh ada 5 murid yang terbang ke arahnya dengan cepat. Mereka semua mengenakan mahkota bintang dan mengenakan pakaian sekte serupa. Mereka adalah murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Ketika murid-murid Kerajaan Surga Persatuan Surga muncul, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Dari semua pengaruh yang ada, Heaven Union Divine Kingdom adalah salah satu pemimpinnya. Mustahil untuk tidak memperhatikannya. Mereka semua ingin melihat dan melihat seperti apa hasil dari kebanggaan surga terpilih dari Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Pangeran Tinggi Bulu Putih berdiri. Dia melirik Imperial Scholar Sun dengan sedikit mengejek superioritas. Kemudian, dia menoleh ke arah murid-murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Dalam uji coba terakhir ini, Anda semua telah kembali dengan membawa pahala. Ketika Anda kembali ke sekte di masa depan, Anda pasti akan dikultivasikan dengan penuh semangat. Masa depanmu akan luar biasa. Pangeran Agung Bulu Putih memuji dengan riuh. Saat dia berbicara, kelima murid itu menelan ludah, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Pangeran Tinggi Bulu Putih memperhatikan hal ini tetapi tidak terlalu peduli. Dia hanya mengucapkan kata-kata sopan tadi. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan hasil dari murid-murid ini, dia hanya peduli pada Big Flame. Api besar, kenapa dia tidak bersama kalian semua? Saat Pangeran Tinggi Bulu Putih menanyakan pertanyaan ini, telinga banyak seniman bela diri di dekatnya terangkat. Ketika cendekiawan Kekaisaran Sun mendengar ini, dia juga mendengarkan dengan cermat bahkan sambil terus mengetukkan jarinya. Dia juga peduli dengan persentase penyelesaian Big Flame. Namun, warna kulit kelima murid itu berubah menjadi jelek. Apa itu? Pangeran Tinggi Bulu Putih mengerutkan kening. Senior magang, kakak Big Flame, dia, belum, keluar. Murid-murid ini bertanya dengan suara ketakutan. Mereka melihat ke segala arah, berpegang pada harapan bahwa Big Flame ada di sini. Namun, meski semakin banyak penantang uji coba yang datang, mereka tidak menemukan bayangan Big Flame sama sekali. Tanggapan dari murid-murid ini menyebabkan wajah Pangeran Tinggi Bulu Putih menjadi gelap. Untuk apa kalian ragu-ragu? Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, keluarkan saja. Para murid dengan canggung saling memandang satu sama lain dan kemudian berkata, melapor kepada Yang Mulia Pangeran Agung, murid ini tidak melihat murid senior magang, saudara Big Flame di tingkat keempat. Bahkan ketika saluran ke tingkat kelima dibuka, kakak magang senior Big Flame masih belum muncul dan kami juga tidak melihatnya setelah itu. Kami pikir mungkin, kakak magang senior Big Flame terdampar di suatu tempat di tingkat keempat, dan ketika ujian terakhir berakhir, dia akan dikirim keluar. Para murid berkata, suara mereka lemah dan bergetar. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak mereka katakan, dan dalam situasi seperti ini, kesimpulan logisnya adalah Big Flame telah mati di persidangan terakhir. Apa katamu? Ketika Pangeran Tinggi Bulu Putih mendengar ini, dia langsung terkejut. Big Flame menghilang di level keempat. Jika dia tidak keluar sampai sekarang, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi padanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan pada saat ini, cendekiawan Kekaisaran Sun mulai tertawa terbahak-bahak. Sial, malang, sangat disayangkan. Aku ingin tahu kecelakaan macam apa yang menimpa keponakan magang Big Flame. Jika dia hilang di level keempat dan masih belum keluar maka, bukankah nasibnya mungkin lebih sial daripada beruntung? Cendekiawan Kekaisaran Sun berkata dengan lantang dan terbuka, sambil menuangkan garam sebanyak yang dia bisa pada luka Pangeran Bulu Putih. Tapi melihat kemunculan Imperial Scholar Sun, beberapa murid Kerajaan Surga Persatuan Surga saling melirik, ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tiba-tiba berkata, senior berasal dari Divine Void, Divine Kingdom. Putra mahkota ketiga Anda juga hilang bersama saudara Big Flame yang magang senior, apakah dia sudah keluar? Pertanyaan mendadak ini menyebabkan wajah Imperial Scholar Sun menjadi kaku. Ekspresinya segera menjadi sangat indah. Bab 1740, Legenda. Apa katamu? Mata cendekiawan Kekaisaran Sun membelalak saat dia menatap tajam ke arah murid-murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Saya mengatakan bahwa putra mahkota ketiga kekosongan ilahi juga telah hilang dan baik dia maupun murid magang senior kita, saudara Big Flame, tidak terlihat sejak tingkat keempat. Dari respon senior, sepertinya putra mahkota ketiga belum muncul. Jika demikian, maka, nasibnya kemungkinan besar tidak lebih baik. Kata seorang murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Tapi, kata-katanya telah menyentuh skala kebalikan dari Imperial Scholar Sun. Cendekiawan Kekaisaran Sun mendesis, berhenti bicara omong kosong. Meskipun kata-katanya kasar, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di benaknya. Meskipun para murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga memusuhi Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi, dia tidak berpikir bahwa mereka akan berbicara sembarangan tentang hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti ini terlalu mudah untuk diketahui. Jika mereka berbohong maka kata-kata mereka pada akhirnya akan menghantui mereka. Beberapa murid Kerajaan Ilahi Persatuan Surga memasang ekspresi, percaya atau tidak, di wajah mereka dan tidak membantah.
Pada saat ini, seseorang yang berdiri di dekat Imperial Scholar Sun berkata, Tuan Imperial Scholar, magang senior, saudara yang telah kembali. Saat suara ini diucapkan, Imperial Scholar Sun meraihnya seperti benang penyelamat. Dia segera berbalik dan melihat 5 orang terbang ke arah mereka dari cakrawala jauh. Orang-orang ini adalah penantang uji coba yang dikirim oleh Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Salah satunya adalah yang disebut sebagai senior magang, Saudara Yang. Hal pertama yang dilakukan Sarjana Kekaisaran Sun adalah mencoba mencari putra mahkota ketiga di antara kelompok tersebut. Namun, dia tidak melihatnya. Hal ini menyebabkan hatinya menjadi sedingin es. Di mana putra mahkota ketiga? Dia tidak menunggu para murid kekosongan ilahi menenangkan diri sebelum dia dengan agresif mendekati mereka dan bertanya. Putra mahkota, dia. Setelah cendekiawan Kekaisaran Sun menanyakan pertanyaan ini langsung ke wajah mereka, beberapa murid linglung sejenak, tidak tahu bagaimana harus merespons. Kemana dia pergi? Sarjana Kekaisaran Sun terengah-engah. Saat ini dia tidak peduli dengan persentase penyelesaian putra mahkota ketiga, dia hanya ingin melihat orang secara langsung. Baiklah, beberapa murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi saling memandang dengan cemas. Akhirnya, murid senior magang, saudara yang berkata dengan nada ketakutan dalam suaranya, melapor kepada cendekiawan kekaisaran, Yang Mulia Putra Mahkota, serta Duke Full Moon, menghilang di tingkat keempat dan keberadaan mereka tidak diketahui. Kami mencoba mencarinya tapi, setelah itu, ada tangga raksasa sebanyak 33 anak tangga yang mengarah dari tingkat keempat ke tingkat kelima, dan setelah saya naik ke anak tangga ke-31 saya memasuki tingkat kelima, dan setelah itu saya tidak melihat putra mahkota. Senior magang, saudara yang adalah salah satu dari orang-orang yang mengikuti Lin Ming dan yang lainnya ke tingkat kelima dan membantu menghadapi Inferno Abadi. Tapi, dia juga salah satu dari mereka yang takut dengan es kutub abadi yang muncul setelahnya dan meninggalkan grup pada saat kritis. Dia hilang. Sarjana Kekaisaran Sun bergumam pada dirinya sendiri. Dia terjatuh kembali ke kursi kayunya, ekspresi terkejut di wajahnya. Putra mahkota ketiga kekosongan ilahi adalah keturunan keluarga matahari dan juga merupakan murid paling menonjol dari keluarga mereka. Karena alasan ini, cendekiawan Kekaisaran Sun dipilih untuk memimpin delegasi menyambut putra mahkota ketiga. Namun sekarang, dia mengetahui bahwa putra mahkota hilang dan kemungkinan besar mengalami kecelakaan fatal. Informasi ini tentu saja merupakan serangan besar baginya. Untuk sementara waktu, cendekiawan Kekaisaran Sun sama sekali tidak tertarik untuk bertengkar dengan Pangeran Agung Bulu Putih. Pada saat yang sama, Pangeran Agung Bulu Putih tidak berniat menendang cendekiawan Kekaisaran Sun saat dia terjatuh. Saat ini, mereka bisa disebut sebagai sesama penderita yang berduka bersama. Karena Big Flame hilang, dia pun menjadi putus asa. Awalnya, Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi dan Kerajaan Ilahi Persatuan Surga adalah bintang dari ujian terakhir. Dengan akhir mereka yang terlalu dramatis dan tragis, hal ini menyebabkan semakin banyak seniman bela diri yang memperhatikan mereka. Semua orang sekarang menyadari bahwa dua murid paling menonjol dari Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi dan Kerajaan Ilahi Persatuan Surga, Api Besar dan Putra Mahkota ketiga, telah hilang dalam ujian terakhir dan kemungkinan besar mengalami akhir yang tragis. Keduanya telah menjadi pemeran utama dalam uji coba terakhir dan mereka bahkan membuat taruhan berdasarkan hasil mereka. Namun saat ini, pintu keluar sidang terakhir telah dibuka selama beberapa waktu dan sepertinya akan segera ditutup, namun keduanya belum muncul. Harapan mereka untuk muncul menjadi semakin tidak menentu, dan orang-orang di sekitar mau tidak mau mulai berbicara dengan berbisik-bisik. Api Besar dan Putra Mahkota ketiga binasa. Luar biasa, bahwa dua individu yang sangat berbakat dengan peluang menjadi Empyrean di masa depan akan mati di sini. Uji coba terakhir terlalu berbahaya. Memang, meskipun banyak orang yang selamat, kenyataannya kebanyakan dari mereka tidak memiliki persentase penyelesaian yang tinggi. Banyak dari mereka yang menyerah pada tingkat keempat. Jika mereka benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan peluang keberuntungan yang besar maka itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Sebelumnya, saya iri pada orang-orang yang menemukan peluang keberuntungan yang begitu besar, tetapi sekarang saya melihatnya, jika kami pergi, tidak diketahui apakah kami bisa kembali. Saat semua orang berbicara, cahaya biru yang mempesona melintas di atas kepala mereka, diikuti oleh angin dingin yang samar. Saat semua orang terkejut, mereka mendongak dan melihat seberkas cahaya biru melintasi langit tak berujung dan menghilang ke gunung ilahi tanpa batas. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi atau bukan. Angin dingin berangsur-angsur menghilang, tetapi tekanan samar dan halus tetap ada di udara, tidak memudar untuk waktu yang lama. Permaisuri jiwa Seng Mei, ya, dia sepertinya telah memasuki gunung ilahi tanpa batas. Semua orang menarik napas dalam-dalam, kata-kata mereka penuh dengan rasa hormat. Selama 100 juta tahun terakhir, Permaisuri Jiwa Seng Mei telah mempertahankan rekor uji coba akhir tertinggi dengan penyelesaian 83%, bahkan menekan putra keberuntungan Sein dan meninggalkan legenda yang akan bertahan selama 100 generasi. Dan kali ini, tanpa diragukan lagi, Permaisuri Jiwa Seng Mei telah menciptakan rekor yang lebih tinggi lagi. Mengerikan saja hanya dengan memikirkannya. Elit-elit muda terkemuka seperti Putra Mahkota ketiga kekosongan ilahi dan Api Besar sepertinya telah binasa dalam ujian terakhir, namun Seng Mei tidak hanya kembali dengan mudah, namun juga menciptakan rekor-rekor baru. Perbedaan ini terlalu besar. Soul Empress, berapa persentase penyelesaiannya?
Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mereka mulai melihat ke arah beberapa murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi yang telah kembali dari ujian terakhir. Di antara murid-murid ini, beberapa dari mereka telah bergabung dengan Zheng Mei dalam memerangi neraka abadi. Karena keraguan-raguan dan ketakutan mereka, mereka tinggal selangkah lagi untuk memasuki level ke-6 dan menjadi legenda tersendiri. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah memperoleh persentase penyelesaian pada tahun 70-an. Mendengar pertanyaan ini, saudara yang magang senior menjawab, permaisuri jiwa, kemungkinan besar dia berada di 89%. Di tingkat kelima, ketika Zheng Mei, Lin Ming, Xiao Moxian, Dragon Scar, dan yang lainnya telah membunuh es kutub abadi, orang-orang yang pergi tidak terlalu jauh. Dengan pendengaran mereka yang sangat tajam, mereka dapat mendengar apa yang terjadi dari jauh. Jadi, ketika Zheng Mei, Lin Ming, dan Xiao Moxian bergabung untuk menciptakan keajaiban, mereka samar-samar mendengar berapa persentase penyelesaian Zheng Mei. Bagi mereka, hal ini tidak terlalu mengejutkan, namun tampak normal-normal saja. Namun ketika informasi ini sampai ke telinga mereka yang hadir, rasanya seperti sambaran petir yang menyambar entah dari mana. Apa? 89%. Apakah kamu bercanda? Yang bertanya kaget. Apalagi mereka, bahkan cendekiawan Kekaisaran Matahari dan Pangeran Agung Bulu Putih tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangan mereka dari kesedihan karena kehilangan murid-murid terbaik mereka. Mereka berdua memandang ke arah murid yang telah berbicara dengan rasa tidak percaya yang terukir di wajah mereka. Jumlah ini terlalu membingungkan. Untuk sementara waktu, mereka semua tidak dapat menerimanya. 89%, apakah kamu yakin? Itu benar, saudara yang magang senior menelan ludah, senyum pahit di wajahnya. Dia tinggal selangkah lagi untuk meninggalkan legendanya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan penyesalan? Bagaimana bisa setinggi itu? Tahukah Anda konsep angka seperti apa itu? Dalam ceritanya, bahkan mereka yang menjadi dewa sejati hanya akan mencapai 85% atau lebih. Dia, bagaimana nilainya bisa begitu tinggi? Cendekiawan Kekaisaran Sun bergumam pada dirinya sendiri berulang kali. Dia tidak bisa mendapatkan kembali akalnya. Saudara yang magang senior dengan tak berdaya berkata, awalnya tidak terlalu tinggi, tetapi karena mereka membunuh tuan tingkat kelima, mereka dapat memasuki tingkat ke-6 dan dengan demikian skor mereka meningkat beberapa poin. Awalnya, persentase penyelesaian permaisuri jiwa tidak terlalu dibesar-besarkan. Semakin banyak senior magang, saudara yang berbicara, semakin pahit perasaannya. Mengucapkan kata-kata ini sama saja dengan mengorek-korengnya. Membunuh tuan tingkat kelima dan memasuki tingkat ke-6. Cendekiawan Kekaisaran Sun dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun mereka tidak tahu apa itu tuan tingkat kelima, mereka tahu bahwa tingkat ke-6 adalah sebuah legenda. Dalam miliaran tahun terakhir, belum ada orang yang berhasil mencapai prestasi luar biasa dengan memasuki negeri misterius itu. Permaisuri jiwa benar-benar galak, dia benar-benar membunuh tuan tingkat kelima. Pangeran tinggi bulu putih menelan ludah. Meskipun para Sein memusuhi ras spiritas Zheng Mei, dia tetap mengagumi wanita sekuat itu. Namun, kata-kata ini menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah magang senior, saudara yang. Ini, meskipun dia tidak mau, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang yang membunuh tuan tingkat kelima bukanlah permaisuri jiwa. Semua orang berhenti. Mereka semua memandang ke arah saudara yang magang senior ini. Jika bukan Zheng Mei lalu siapa? Pangeran tinggi bulu putih bertanya, wajahnya bingung. Itu, orang yang bernama Lin Ming itu. Berbicara nama Lin Ming, senior magang saudara yang tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sungguh, inilah yang dimaksud dengan inferior terhadap orang lain. Penampilan Lin Ming yang mengerikan di tingkat kelima telah membuatnya terkejut dan terpesona, dan dia tahu dia tidak akan pernah bisa mengejar Lin Ming ini tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Lin Ming, maksudmu? Cendekiawan Kekaisaran Sun tertegun. Dia dengan aneh berkata, apakah kamu memberitahuku bahwa itu adalah anak laki-laki dari Divine Runic Masters Guild? Banyak orang belum pernah mendengar nama Lin Ming sebelumnya. Meskipun dia bisa disebut selebriti di Jalan Asura, kebenarannya adalah bahwa Lin Ming hanya tokoh besar dalam lingkaran profesional Master Rahasia Dewa, jadi tidak aneh jika orang lain tidak mengenalnya. Tapi, saat memasuki persidangan terakhir, sudah banyak orang yang mengenalinya. Karena Master Rahasia Dewa menginvestasikan begitu banyak waktu untuk mempelajari seni rahasia dewa, kemampuan bertarung mereka biasanya tidak disebutkan sama sekali. Sungguh luar biasa bagi para Master Rahasia Dewa muda untuk dapat mengikuti kecepatan kultivasi rekan-rekan mereka, apalagi berpartisipasi dalam uji coba terakhir yang kejam. Jadi, ketika Lin Ming muncul, banyak orang mulai membicarakannya sehingga orang lain mengetahui keberadaannya. Dan sekarang mereka diberitahu bahwa Lin Ming telah membunuh tuan tingkat kelima. Mereka hanya bisa melirik satu sama lain, tercengang. Apa maksudnya ini? Apakah kamu perlu menggunakan seni rahasia dewa untuk membunuh tuan tingkat kelima? Beberapa orang mau tidak mau membuat asosiasi ini. Mereka tidak percaya bahwa Lin Ming melampaui kekuatan Zheng Mei. Namun orang-orang ini segera kecewa. Magang senior, saudara yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, untuk membunuh tuan tingkat kelima yang Anda butuhkan adalah kekuatan. Ketika Overlord tingkat kelima berada dalam kondisi es kutub abadi, hanya Lin Ming yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia benar-benar memiliki kemampuan sebenarnya untuk membunuh tuan tingkat kelima. Terlebih lagi,
Persentase penyelesaiannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Saat muridnya berbicara di sini, dia perlahan berkata, dia telah menyelesaikan 92%. Dengan jumlah ini, seluruh penonton seniman bela diri terdiam. 92%. Semua orang menahan napas, tidak dapat mempercayai ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.